semua yang berhadir dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kiranya apa yang kita perbincangkan malam ini, buku yang kita bedah, memberikan pengetahuan yang baru, menjadi sumber literatur yang menarik perhatian kita terhadap sejarah serta meningkatkan kita terhadap kesadaran sejarah. Mungkin sebelumnya kita malam ini berkenalan dulu dengan pembicara kita, Mas Yeremia Satria Yasoba. Eh, Beliau merupakan seorang lulusan S1 Pendidikan Sejarah dari STKIP PGRI Sidoarjo yang kini bernama Universitas PGRI Delta Sidoarjo sejak Februari 2004, dan kini Mas Sirsat sedang melanjutkan pendidikan S2 di program Pasca Sarjana Magister Ilmu Sejarah Undip Semarang. Mas Sirsat sendiri memiliki minat mendalam terhadap kajian sejarah Indonesia kuno atau Indonesia masa klasik, baik akademis maupun non-akademis, terutama kajian-kajian mengenai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam khususnya di Jawa dan Nusantara. Selain itu, kini Mas Sirsat sedang mendalami kajian sejarah politik tentang perdagangan dan kemaritiman yang berporos utama pada peran serta etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Selain kajian-kajian mengenai tentang sejarah Indonesia masa kuno dan kajian sejarah etnis Tionghoa di Jawa yang menjadi pusat kajian utamanya, Mas Yersat sendiri juga berminat pada kajian dengan topik-topik khusus lainnya seperti sejarah agama, peradaban, dan kebudayaan di Asia Timur, yaitu Tiongkok pada masa klasik dan Kekaisaran Mongol, serta kajian agama dan kebudayaan Timur Tengah, terutama kebudayaan dan sejarah tiga agama samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam di Timur Tengah. Mas Ersat sendiri meyakini bahwa sejarah adalah tulang punggung peradaban suatu bangsa, sehingga akar sejarah dan kebudayaan suatu bangsa tercabut apabila tidak ada seorang pun yang memahami sejarah dan kebudayaan. Sejarah akan tetap dilupakan begitu sejarah akar kebudayaan itu sudah mati, maka waktu singkat suatu bangsa akan tenggelam dalam krisis sejarah kebangsaan dan tidak lama lagi menunggu waktu mengalami masa kegelapan. Moto yang dipegang oleh Mas Hersat sendiri yakni kita tidak pernah takut untuk menghadapi perkembangan yang sudah marak, tetapi jangan pernah sampai tercerabut dari akar sejarah dan kebudayaannya sendiri. Suatu moto yang sangat menarik. Boleh disapa dulu audiens kita, Mas? Ya, baik. Terima kasih Mas Niko untuk eh, informasi dari yang sudah disampaikan dan juga Mbak Tiwi yang sudah membuka tadi itu. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan malam hari ini bahwasannya teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, serta juga ada senior-senior kita seperti Bu Prof. Inayati dari Departemen Arkeologi UGM. Kemudian juga ada senior saya juga, itu tadi saya lihat ada Om Iqbal Rizaldin. Kemudian juga ada Taci Evariana Rusdi dari Doktoral Ilmu Sejarah UI. Kemudian juga yang lain-lainnya juga, termasuk juga mungkin rekan-rekan teman-teman dari mahasiswa, mahasiswi Magister Ilmu Sejarah Undip Semarang. Saya mengucapkan terima kasih dan pada malam hari ini kita bisa mendiskusikan apa yang menjadi tema topik diskusi kita pada malam hari ini. Semoga kiranya kita bisa melanjutkan diskusi malam hari ini dengan baik dan memaparkan apa yang bisa kita paparkan pada malam hari ini. Terima kasih, Mas Niko. Silakan lanjut. Oke, baik, Mas. Mungkin untuk audiens kita pada malam ini akan membahas suatu buku yang cukup menarik, membahas salah satu kajian soal Indonesia pada masa klasik dengan buku judul yakni Tahta di Timur Jawa, Catatan Konflik dan Pergolakan pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi, yang ditulis oleh penulisnya Zenola Ahmad SPD dan beberapa kata pengantar dari senior-senior dosen ilmu sejarah PIB UNED Jember seperti Dr. Retno Winarni, Bambang Sutejo, Pak Mansur Hidayat, yang terbit pada 2019, diterbitkan oleh Mata Padi Presindo Yogyakarta dengan tebal sebesar 324 halaman. Buku ini mungkin suatu kajian literatur klasik yang menarik bagi kita, terutama mengingat bahwa membahas Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Jawa tentunya memiliki cerita-cerita tersendiri
yang membentuk identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Terlebih lagi kita mengetahui bahwa Majapahit menjadi salah satu grand naratif yang dibawakan oleh Orde Lama. Mungkin tuh Mas Irsa sendiri nih boleh disampaikan kepada audiens kita apa sih poin-poin penting yang bisa kita peroleh dari buku ini sebagai salah satu pembentuk identitas kebangsaan, Mas? Ya, baik. Soal saya bisa kedengar ya, Mas Niko ya? Mas, Halo, bisa dengar? bisa Mas, aman Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebenarnya eh kita tahu bahwasannya Majapahit atau Wilwatikta atau Wilwatiktanagara itu sebenarnya itu merupakan the grand narrative. Jadi merupakan sebuah narasi besar bangsa yang dimana sudah mulai digagas sejak ketika pada saat awal mula sebelum kemerdekaan ya oleh Muhammad Yamin dalam buku beliau yaitu Sabta Parwah yang ada 7 jilid itu kalau rekan-rekan teman-teman bisa nemu buku itu kalau tidak salah itu seharga sekarang itu harganya bisa sampai sekitar 1 sampai 2 juta itu 7 jilid itu. Nah, sampai hari ini pun juga kerap kali kalau kita rekan-rekan ya teman-teman yang sudah pernah pergi ke Trowulan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di situ rekan-rekan teman-teman akan disuguhkan kebesaran Majapahit, kebesaran sejarah, narasi, tokoh-tokoh, atau bahkan kebudayaan, tradisi, or anything yang berkaitan dengan Majapahit. Sehingga dari abad 13 sampai abad 15 akhir, itu semua sejarah kerajaan Majapahit itu semuanya diulas. Bukan hanya di Trowulan, tapi juga beberapa wilayah penting yang berada di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari beberapa kalau di bukunya Prof Hasan Jafar masa akhir Majapahit ya Girindra Wardana dan masalahnya yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu. Di situ ada sekitar 20-an kerajaan daerah atau kerajaan Nagara Agung Majapahit yang dimana apa namanya dijelaskan seperti Lasem, Pamotan, Wengker, Daha, Kahuripan, Keling, Kalinggapura, Mataram, kemudian setelah itu Kembang Jenar dan sebagainya. Ada sekitar 20 yang disebutkan oleh Prof. Hasan Jawa di situ. Namun bahwasannya ketika pada saat penulisan buku ya Takta di Timur Jawa ini dibahas, meskipun memang tidak begitu lebih menyoroti ya mengenai tentang konflik pada masa akhir Majapahit, meskipun dituliskan di situ dikatakan sebagai catatan konflik dan pergolakan pada abad 13 sampai abad 16. Tapi sebenarnya yang menjadi penekanan dari the grand narrative yang sebenarnya hendak dilawan dan juga hendak disuguhkan dalam buku ini itu sebenarnya itu adalah mengenai tentang wilayah timur, wilayah wetan, yang dimana dalam bahasa Belandanya disebut sebagai the Java Ushub, bukan Ustuk ya, tapi Ushub, yang dimana dalam hal ini itu sebenarnya itu apa namanya eh, kerap kali menjadi kambing hitam, kerap kali nggak pernah dibahas, nggak pernah dijelaskan. Mungkin kalau rekan-rekan dan teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah pernah membaca dari hasil disertasi doktoral Prof. Sri Margana ya, eh, perebutan hegemoni Belambangan itu, baik itu dua bahasa ya, ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesia. Di situ kita bisa disuguhkan sedikit mengenai gambaran wilayah ujung timur Tanah Jawa atau wilayah Pandalungan atau Tapal Kuda sekitar abad 17, 18, 19 awal lah situ. Dan di mana nanti puncak dari buku tersebut itu akan membahas mengenai peristiwa yang sebenarnya juga masuk ke dalam kajian penelitian tesis saya, yaitu mengenai tentang sedikit yang akan dibahas yaitu mengenai tentang Han Kiko. Han Kiko dari keluarga Han Surabaya dan juga kemudian menjadi penguasa yang disebut dengan sebutan Baba Mayor Tumenggung dari wilayah Probolinggo sebagai region atau Bupati Probolinggo. Nah, dalam hal ini itu apa namanya itu buku ini narasi buku ini itu menariknya adalah penulisnya memberikan suatu perspektif baru, memberikan sebuah pemahaman baru bahwasanya wilayah timur itu sejak abad 13 itu sudah mulai dikenal. Nah, kalau rekan-rekan teman-teman pernah membaca ya dalam ulasan buku Pararaton yang sempat ditulis oleh Pak Heri Purwanto atau kita menyebutnya biasanya di Jawa Timur itu Empu Heri Purwanto. Di situ dikatakan bahwasanya
ada prasasti, yaitu prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Nararya Seminingrat atau Sri Jaya Wisnuwardana, ayahanda dari Sri Kertanagara atau Nararya Murdaja. Dan di situ apa namanya, Mula Malurung itu menjelaskan bahwasanya ada seorang penguasa yang bernama Sang Juru Lamajang Nararya Kiranya, bukan Kirana. Memang apa namanya, kita kalau misalnya tidak memahami pembacaan diakritik huruf ya, atau bahkan apa namanya aksara, itu kadang-kadang kita menyebutnya Nararya Kirana itu eh, perempuan. Tapi ternyata bagi rekan-rekan teman-teman yang sudah pernah membaca atau ikut dalam penulisan kelas aksara Jawa kuna atau bahkan turun langsung dalam kajian epigrafi, filologi, pasti sudah tidak asing lagi bahwasanya diakritik pembacaan aksara bahasa itu juga mempengaruhi dalam pembacaan prasasti ya sebagai sumber epigrafi. Jadi apa namanya, sumber epigrafi itu sangat penting, baik itu untuk kajian dalam ilmu sejarah, dalam pendidikan sejarah, dalam sejarah peradaban Islam maupun juga kajian sejarah. Kajian sejarah itu merupakan program studi baru yang dikembangkan dan juga diterbitkan di UNES Semarang, tetangganya Undip. Dan dulunya awal mulanya saya hendak apa namanya berkuliah di situ, tapi kemudian saya memilih melabuhkan diri saya berada di Undip Semarang. Gitu. Oke itu, Mas Niko. Makasih. Oke Mas, sebuah pengantar yang sangat luar biasa Mas, karena mungkin kajian terhadap masa Indonesia klasik ini membantu kita memahami bagaimana watak dari bangsa Indonesia itu sendiri, terlebih bagaimana pergolakan-pergolakan, kemudian cerita-cerita lokal di Jawa itu mulai banyak yang kikis karena tenggelam oleh narasi besar yang lebih dibawakan oleh pemerintahan secara nasional. Mungkin tuh Mas Yeri sendiri bisa menyampaikan sedikit tentang eh, review dari buku ini. Review dari buku ini kita butuh untuk share screen atau bagaimana, Mas Niko? Halo, Mas Niko? Mohon maaf, saya tadi terlempar karena jaringan kurang buruk. Udah aman, Mas. Gimana? Kita butuh untuk share screen atau saya menjelaskan dulu? Oh, kalau sudah mau share screen boleh, Mas, biar saya share screen kan. Oke, kalau gitu silakan dibantu Mas Niko untuk share screen-nya. Terlihat, Mas. Iya, di apa? Dianukan dikit Mas. Dimajukan dikit biar lebih kelihatan dikit. Oke, sebentar ya, Mas. Oke, thank you, thank you. Oke, Mas. Ya, tiga. Coba. Oke, baik. Jadi pembahasan pada malam hari ini itu rekan-rekan teman-teman, Bapak Ibu, serta senior-senior dan sesepuh-sesepuh kami, serta rekan-rekan teman-teman dari mahasiswa Magister Ilmu Sejarah Pasca Sarjana Undip Angkatan Genap yang pada malam hari ini ikut menyaksikan dalam diskusi pada buku pada malam hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan juga disampaikan oleh Mbak Tiwi maupun juga disampaikan oleh Mas Niko, bahwasannya pembahasan mengenai buku ini itu sebenarnya adalah untuk menandingi atau bahkan bisa dikatakan itu sebagai sebuah narasi tandingan dari grand naratif Majapahit. Memang Majapahit itu besar, Majapahit itu. Majapahit itu jadi dikatakan sebagai suatu bentuk apa namanya bedlock yang dimana dikatakan bahwasanya itu apa ya mempengaruhi dan juga menjadi sebuah gambaran daripada Indonesia pada hari-hari ini. Bahkan saya juga sempat menyinggung juga bahwasanya ketika pada saat rekan-rekan teman-teman, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang pernah pergi ke Kecamatan Trawulan di Kabupaten Mojokerto, kita akan disuguhkan oleh banyak narasi-narasi besar tentang Majapahit, memulai dari para politik apa namanya raja-rajanya, para penguasanya, pangeran, ratu, putri,
kemudian tata hukum pemerintahan, kemudian tata letak kota, lalu kemudian juga setelah itu bagaimana gelar perang yang dilatihkan oleh para apa namanya pemimpin pasukan kepada para prajurit dan juga para pasukan. Kemudian setelah itu beberapa titik-titik penting di Istana Majapahit yang sebenarnya itu nanti juga akan bisa sangat berpengaruh ketika suatu terjadi perang besar. Namun dalam hal ini eh, kita juga ingat bahwasanya Majapahit itu awalnya itu justru didirikan bukan oleh karena semangatnya Sanggrama Wijaya sendiri atau Raden Wijaya. Kerap kali bahkan dalam buku-buku pembelajaran sejarah yang ada di sekolah itu apa namanya lebih memberikan penekanan tokoh Sanggrama Wijaya itu sebagai apa namanya eh, tokoh yang menginisiasi pendirian Majapahit. Namun sebenarnya kita tahu bahwasanya Majapahit ini berdiri di atas puing-puing besar kerajaan seperti Tumapel atau Singhasari, lalu kemudian setelah itu Janggala atau Kahuripan dan juga Panjalu atau Daha atau Kadiri. Dan di mana dalam hal ini kemudian ketika pada saat berdiri pada tanggal Ripurneng Kartika Masa seperti disebutkan dalam naskah kawin mohon maaf naskah pada tanggal 10 atau 12 Desember apa namanya November 1293 ketika berhasil mengusir kekuasaan Mongol. Sekali lagi ya Mongol ya bukan Tartar karena kerap kali dalam buku-buku sejarah ataupun referensi umum itu kerap kali membahasnya pasukan Tartar. Padahal sebenarnya Tartar atau Tatar itu salah satu dari 10 suku minoritas yang ada di Cungpo bagian selatan kalau tidak salah. Saya pernah membaca itu dalam buku Islam in China, mempelajari Islam di tanah leluhur yang diterbitkan oleh yang ditulis oleh dua orang penulis kalau tidak salah. Nah, di situ apa namanya? Sebenarnya itu Majapahit itu apa namanya? Ketika pada waktu berhadapan dengan pasukan yang menyerang dari seberang pada tahun itu, pasukan dari Dwi Pantara kalau dikatakan dalam salah satu naskah Kidung juga sebenarnya yang menyerang itu adalah pasukan Mongol tadi itu yang dipimpin oleh pemimpin ada oleh tiga pemimpinnya yaitu Sibi kemudian Ikemese dan juga Gausing yang dimana pada saat itu Kaisar Mongol yang berkuasa di Khanbalik atau Ulun Batar ya kalau tidak salah ya itu adalah Kubilai Khan atau Sizu itu jadi eh, apa namanya? Memang di buku ini sendiri membahas ya apa namanya mengenai sedikit lah menyinggung sedikit mengenai pendirian Majapahit. Lalu kemudian dari mulai apa namanya? Setelah Majapahit berdiri itu konflik-konflik apa saja sih yang sebenarnya dibahas? Yang sebenarnya menjadi runtutan permasalahan dari mulai abad 13 sampai abad 16 itu sendiri gitu. Dan di sini saya juga menyinggung juga bahwasanya sudah saya bahas ya tadi ketika pada saat saya mau menjelaskan bahwasanya ada seorang tokoh pada masa Tumapel, pada masa pemerintahan Wisnuwardana yang bernama Nararya Kiranya. Dibacanya bukan Kirana, tapi Kiranya, yaitu seorang penguasa atau juru di wilayah Nagara Lamajang. Kemudian sampai pada akhirnya wilayah Lamajang itu sendiri itu pada setelah kejatuhan Singasari atau Tumapel pada tahun 1292 akibat gempuran dan juga serbuan Jayakatwang ya dari negara gelang-gelang Ibu Mimurawan yang kemudian nantinya pusat pemerintahnya akan dipindahkan ke wilayah Bumi Kadiri. Disitulah apa namanya nantinya ketika wilayah kosong tak bertuan itu bukan tidak dikuasai, memang masih berada di bawah kekuasaannya Jayakatwang atau gelang-gelang sementara waktu sampai akhirnya berhasil nanti kemudian setelah Majapahit berhasil menaklukkan Mongol dan juga mengusir Mongol, kemudian juga menaklukkan Jayakatwang, barulah kemudian wilayah itu nanti diberikan kepada seorang tokoh yang bernama Arya Widaraja. Dan buku ini sendiri memang tadi apa namanya menariknya terdiri dari 12 bab. Masing-masing bab itu dibahas apa saja yang apa namanya eh, mengenai pembahasan konflik dan sebagainya. Kemudian juga ada daftar pustaka, dilengkapi juga dengan catatan kaki pendukungnya. Bahkan pun dalam hal ini pun kalau Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudari sekalian mungkin mengenal dengan tokoh-tokoh yang bernama Arya Braraja. Di situ kan dia punya anak ya, beliau punya anak yang namanya itu Ronggolawe atau Arya Adikara Ronggolawe, Empu Nambi atau Empu Tambi di dalam prasasti Sukamerta atau prasasti Pananggungan. Kemudian ada Ken Sora atau Lembu Sora. Terus setelah itu ada Maisa Anabrang atau Kebu Anabrang, Wirota dan Wirogati kemudian lembu peteng, dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka ini adalah para kadehan. Kadehan itu kalau di dalam sumber naskah Panji, itu mereka adalah tokoh-tokoh yang berperan membantu atau
bisa dikatakan adalah para pendamping dari tokoh Pangeran Panji, Panji Inu Kertopati, yang kalau dalam sejarahnya Panji Inu Kertopati di dalam Kakawin Semaradana atau bahkan turunan naskah Panji itu disebut dengan gelar abhisekan nama Prabu Sri Kameswara Ananta Wikrama Tunggadewa yang berkuasa dari tahun 1182 sampai 1194 dan merupakan apa namanya, ada juga dugaan yang dimana di situ apa namanya, dugaannya Prabu Kameswara ini merupakan ayahanda dari Kenangro, Ranggarajasa Batara Sang Amurwabumi, yang dimana di dalam Paraton itu disebut dengan sebutan Batara Brahma yang menurunkan putra di Tegalalateng. Demikian. Bahkan penulis buku ini sendiri mengelaborasikan serta mengkombinasikan. Menariknya di sini, saya tadi menyinggung mengenai tentang state local wisdom dari wilayah Pandalungan atau wilayah Tapal Kuda, memakai sumber-sumber kajian sejarah masa klasik dengan metode riset pustaka serta lapangan. Jadi penulisnya sendiri itu memang apa namanya, bersama dengan tim dari komunitasnya beliau. Beliau mempunyai tim dari komunitas yang bernama Sabta Prabu, Batara Sabta Prabu Jember atau BSP Jember. Dan di situ apa namanya, bersama dengan rekan-rekan teman-teman yang ada di Batara Sabta Prabu Jember itu sempat melakukan ekspedisi. Nah, mereka kalau menyebutnya dengan sebutan agendanya itu ekspedisi, belusuan, bahkan juga sambang ke berbagai wilayah situs yang juga cukup jauh dari wilayah tempat tinggal mereka, dari wilayah base camp mereka itu. Dan apa namanya, meskipun saya belum pernah mengikuti satu dua kali ekspedisi dari mereka, tapi minimal tahu bahwasanya wilayah Jember ini juga menarik karena juga merupakan salah satu wilayah yang disebut dengan sebutan kalau dalam pengantar buku ini oleh Bunda Retno Dr. Retno Winarni dari FIB Ilmu Sejarah UNED yang sudah purna kemarin tahun 2023 atau 2024 kemarin beliau itu. Di situ dikatakan bahwasanya wilayah Tapal Kuda, Pandalungan atau wilayah Jember itu sendiri dan juga sekitarnya itu kalau sudah terkena gesekan-gesekan, mereka akan berdengung, mereka akan langsung apa namanya, akan ada yang namanya itu seperti gejolak begitu. Dan itu disebut dengan sebutan dalam bahasa Inggris itu namanya the buffer zone. Demikian. Silakan Mas Niko, lanjut. Nah, tentunya kalau apa namanya, kita melihat bahwasannya Majapahit itu kan tadi kan sudah saya katakan bahwasannya kan bukan hanya berdiri oleh karena inisiatif daripada Nararya Sanggrama Wijaya atau Pangeran Wijaya atau Raden Wijaya alias Dia Wijaya dalam Bakawi Nagara Kertagama, tetapi juga ada tokoh-tokoh yang bahkan rela memberikan nyawanya, memberikan bantuannya, memberikan apa yang bisa diberikan kepada apa namanya, Majapahit ketika Majapahit didirikan. Karena bahwasanya di dalam Pararaton itu, kalau saya boleh mengungkap sedikit ya, bahwasanya kan ada sebuah perjanjian di dalam Pararaton itu. Meskipun banyak orang mengatakan itu bukan sebuah perjanjian, atau bahkan para pakar-pakar lain mengatakan itu bukan sebuah perjanjian, tapi nyata-nyatanya di situ Sanggrama Wijaya mengatakan bahwasanya sungguh banyak, sungguh besar utang hamba kepada Bapak Wiraraja. Apabila nanti saya sudah menjadi orang besar, maka bumi Jawa akan saya belah, akan saya bagi menjadi dua. Saya bersama dengan anak keturunan saya menikmati yang separuh, kemudian separuh bagian lainnya akan dinikmati oleh Bapak Wiraraja. Kemudian Wiraraja menjawab bahwasanya terserah apa yang pangeran kehendaki, yang terpenting berikutnya pangeran harus menjadi penguasa atau raja dahulu. Itu disebut dengan perjanjian Songenep. Dan di sini apa namanya, apabila di sini ada rekan-rekan teman-teman dari Tuban, saya mohon izin untuk apa namanya, menyertakan sebuah lukisan masa muda Ida Wangbang Banyakwide atau Wiraraja yang dilukis oleh saudara Yonatan Dwi Suprapto. Beliau merupakan guru SMP dari salah satu sekolah di Tuban, Jawa Timur, dan beliau juga merupakan senior saya. Apabila di sini ada rekan-rekan teman-teman dari Ronggolawe Creative Center atau bahkan Teropong Sejarah Tuban, eh, saya menyapa bagi rekan-rekan dan teman-teman itu dulu. Dan inilah salah satu karya rekan-rekan dan teman-teman dari Tuban yang dimana saya sertakan dalam PPT PowerPoint saya. Dan kita tahu sendiri bahwasanya Raja itu apa namanya, tadi sudah saya sebut ya singgung bahwasanya merupakan ayah dari Arya Dikara Ronggolawe, Punambi, dan juga apa namanya yang lain sebagainya. Merupakan putra tertua Ida Ida Wangbang Mani Angkeran dengan Niluh Warsiki berdasarkan naskah Rontal Babat Mani Angkeran. Jadi mau tidak mau kalau kita membahas mengenai tentang sejarah Wiraraja atau Arya Wiraraja, itu tentu juga tidak akan bisa apa namanya, lepas dari seorang tokoh atau sorry, mohon maaf, lepas daripada sebuah naskah Rontal yang bernama naskah Rontal Babat Mani Angkeran. Dan naskah ini sendiri itu
masih dipercaya bagi masyarakat Bali dan juga wilayah apa namanya eh bisa dibilang itu yang ada di wilayah Tapal Kuda dan sekitarnya itu merupakan garis keturunan para Brahmana, para Wiku dari Jawa dan Bali. Jadi apa namanya saling ada ketersangkut pautan gitu. Dan bahkan pun sendiri pun dalam naskah Rontal Babat Mani Angkoran itu sendiri itu Arya Wiraraja sendiri adalah keturunan daripada orang yang pernah membelah bumi Jawa atau kerajaan Jawa pada masa Erlangga berkuasa, yaitu Mahawiku Barada. Jadi urut-urutannya itu setelah sebelum Barada itu ada Mpu Turan, kemudian setelah itu anak terakhirnya itu adalah Barada. Demikian. Nanti mungkin kalau setelah diskusi ini saya mungkin akan apa namanya eh, akan ini ya akan memberikan cara sila itu setelah diskusi ini gitu. Dan kemudian setelah itu juga menariknya uniknya kenapa tokoh Wiraraja itu menjadi tokoh yang sentral pada masa Majapahit awal dan masa akhir Singasari karena bahwasanya beliau itu merupakan murid dari Ratu Anggabaya Batara Sri Narasingamurti yaitu kakeknya Sang Wijaya yang bernama asli Nararya Waningjun. Nama asli Nararya Waningjun ini atau Maisa Campaka itu berdasarkan dari buku yang ditulis oleh almarhum Hadi Sidomulyo atau Nigel Bulloch Napak Tilas Perjalananmu Prapanca. Di situ apa namanya ternyata diketahui nama asli Maisa Campaka di dalam Paraton itu adalah Nararya Waningjun. Nah, Nararya Waningjun sendiri itu juga Waningjun itu juga nanti akan dipakai namanya oleh seorang tokoh lain yang akan berkuasa nantinya di tiga wilayah Kedaton Nagara Agung atau wilayah kerajaan daerah pada masa Majapahit didirikan nanti pada masa Hayam Wuruk lebih tepatnya dan dia akan menjadi tokoh sentral yang dimana nanti akan memulai sebuah peristiwa besar yang namanya Paragreg. Jadi latar belakangnya adalah dari tokoh tadi itu. Dan eh, karena di situ apa namanya beliau diangkat sebagai murid ya dari Ratu Anggabaya di wilayah Puri Narasinga mohon maaf Puri Ratu Anggabaya di Tumapel atau Singasari, tentunya kecerdasan dan kecerdikan banyak ide itu luar biasa bagi beliau. Bahkan pun akhirnya kan sampai nanti ketika pada saat sudah berganti kekuasaan dari Wisnuwardana ke Kertanegara, itu kan nanti kan siapa Wiraraja itu kan akan naik sebagai demung atau Rakrian Demung itu Mapel. Sampai ketika pada waktu Wiraraja Kertanegara ya, Kertanegara kita tahu sendiri melakukan yang namanya sebuah ekspedisi eh, Cakrawala Mandala Dwipantara, yang dimana apa namanya akhirnya akan banyak bisa dikatakan membuang-buang pasukan di Melayu, jadi Melayu, lalu kemudian setelah itu untuk mengamankan pemberontakan-pemberontakan lain, dan akhirnya ujung-ujungnya ya wilayah istana atau bahkan kedaton atau negara negara pusat itu atau istana pusat itu ya kosong gitu loh, bukan dikatakan kosong tapi setengah kosong sih, yang dimana apa namanya dalam hal ini itu bahkan kita tahu bahwasanya apa eh, kalau suatu pusat kekuasaan kosong atau bahkan setengah kosong itu kan juga cukup berbahaya. Nantinya pasti akan ada yang namanya pemberontakan atau bahkan bisa diserobot oleh musuh apabila musuh tadi itu sampai apa namanya tahu titik lemah suatu istana kerajaan yang setengah kosong atau kosong tadi itu. Dan bahkan pun Wiraraja sendiri itu bahkan apa namanya sampai akhirnya kan bersitegang ya. Jadi dalam peristiwa apa namanya pelorotan jabatannya Banyak Wide, ternyata kan ada beberapa tokoh-tokoh lain seperti Pujangga Santa seperti, kemudian setelah itu Banyak Wide sendiri, Empura Ganata dan sebagainya. Itu kan sempat dicopot semua tuh, diloroti semua oleh Sedikata Negara. Dan kemudian setelah itu Banyak Wide sendiri dikuasakan wilayah Pengenep atau wilayah Madura Wetan atau wilayah Madura Timur yang sekarang disebut dengan sebutan Sumenep. Apabila ada rekan-rekan teman-teman yang berasal dari Sumenep, tentunya sudah tidak asing lagi dengan wilayah Sumenep tadi itu. Kan di situ juga selain hari ini rekan-rekan teman-teman dan Bapak Ibu serta para senior mengetahui di situ masih ada sebuah kerajaan yang namanya Keraton Sumenep ya. Lalu kemudian juga terkenal juga dengan sentral pandai besi pembuatan keris-kerisnya, salah satu tokoh pandai besi atau pandai keris yang ada di Sumenep itu seorang perempuan. Kalau kami memanggilnya itu dengan sebutan Mpu Ika. Jadi Mpu Ika itu memang merupakan satu-satunya keturunan pandai besi dari Sumenep yang dimana beliau berkelamin perempuan dan sampai hari ini masih menekuni untuk pembuatan keris yang ada di wilayah Sumenep. Dan tentu apa namanya hal ini cukup menarik gitu loh. Bahwasanya kan biasanya kan
Empu Padi Besi atau Juru Gusali ya dalam prasasti itu apa namanya kan atau Empu Pande itu biasanya kan dikerjakan oleh para perempuan. Tetapi kok malah justru dikerjakan oleh para laki, mohon maaf, dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kenapa kok dalam hal ini, dalam kenyataan hari ini justru yang ada itu salah satu empu pandai besi di wilayah sana itu, Keraton Sumenep itu adalah seorang perempuan, namanya Empu Ika. Nah, karena kan teman-teman bisa searching beliau, dan waktu itu saya pernah sempat bertemu pertama kali dengan beliau itu pada tahun 2024 tahun lalu. Di Sidoarjo ketika pada saat itu ada acara salah satu event di Rumah Budaya Malik Ibrahim Sidoarjo. Dan kemudian karena Wiraraja terlahir dengan perpaduan darah dan kelompok dari warna Brahmana dan Ksatria, membuatnya menjadi seorang yang pandai dan cerdik dalam bersiasat. Kita tahu bahwasanya ketika pada saat keadaan Gumapel atau Singasari itu setengah kosong, akhirnya kan hal itu kan dimanfaatkan oleh seorang Banyak Wide. Banyak Wide memanfaatkan hal itu dengan berkirim surat kepada penguasa Gelang-Gelang ya negara gelang-gelang Ibu Miwarawan yaitu Sri Jaya Katwang atau Aji Jaya Katong, dan kemudian setelah itu dengan berbagai pesan perlambang yang berhasil diketahui oleh Jaya Katwang dan juga oleh para menteri-menterinya yang ada di wilayah sana di Gelang-Gelang, akhirnya kemudian memutuskan untuk melakukan yang namanya kudeta. Tadi kudeta, kemudian setelah itu apa namanya ketika pada saat Majapahit berdiri kan Wiraraja ini sendiri kan apa namanya kan berbalik kan ganti menjungkir balikan kekuasaan lama yang berkuasa karena bekerja sama dengan Sanggarama Wijaya. Terus kemudian setelah itu Sanggarama Wijaya dalam prasasti Kudadu atau Gunung Butak memberikan gelar eh, Mantri Maka Pramuka kalau tidak salah. Sang Arya Widaraja kalau tidak salah disebutkan demikian di dalam prasasti Gunung Butak atau prasasti Kudadu bertarik 11 September 1294 situ. Dan apa namanya nama Wiraraja nama gelar Wiraraja itu sendiri itu nanti akan hilang bahkan di dalam prasasti Sukamerta. Jadi dalam prasasti Sukamerta itu nama Arya Adikara dan juga setelah itu nama Arya Wiraraja itu sudah tidak disebut kembali. Kemungkinan karena tidak adanya kedua nama tokoh tersebut baik Ronggolawe atau Arya Adikara ataupun juga siapa Banyak Wide itu bisa mengindikasikan bahwasannya terjadi konflik, dan kita tahu bahwasannya di dalam Keraton itu pada tahun 1295 atau 1217 Saka terjadi perang pertama di Majapahit, perang Civil War pertama antara Tuban, kerajaan sekutu, bukan bukan setingkat kadipaten ya ataupun kabupaten, tapi kerajaan sekutu. Karena bahwasanya Tuban itu merupakan sekutunya Majapahit dan juga masih punya hubungan dengan Sumenep atau Songenep ketika pas dipimpin oleh Arya Widaraja. Jadi kalau dalam buku-buku sejarah, buku-buku literatur-literatur mengatakan Tuban itu setingkat kadipaten atau bahkan kabupaten. Ya, mohon maaf itu perlu untuk direvisi. Karena bahwasanya penguasa Tuban itu bahkan tidak pernah menganggap dirinya adalah bahawanya Raja Majapahit pada masa awal berkuasanya Sanggrama Wijaya. Sekutu. Baik Madura Sumenep, Tuban, dan juga Majapahit itu semuanya itu sekutu semua. Tidak ada yang di bawahnya mereka. Karena pada saat itu masih dalam proses pembentukan suatu negara. Jadi kan sebuah nation ya atau negara itu kan tentunya kalau pada saat masa-masa awal berdirinya kan pasti butuh banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau dikatakan kerajaan bawahan sepertinya tidak. Meskipun mungkin tidak betul kemungkinan ada kerajaan-kerajaan bawahan lain dari wilayah Bumi Kadiri dan juga Bumi Janggala yang ikut bergabung dengan Majapahit meskipun tidak disebutkan dalam prasasti eh, Budadu, prasasti Sukamerta, prasasti Adan-Adan, dan juga prasasti Balawi atau bahkan prasasti Warunggahan. Itu semua ada 5 prasasti yang dikeluarkan oleh Sanggrama Wijaya. Itu. Dan kita tahu akhirnya karena kecerdikannya Raja ini akhirnya kan Wijaya itu kan akhirnya kan menganggap bahwasanya kan keluarga Lawe atau keluarganya Wiraraja ini kan sebagai keluarga yang harus disingkirkan karena bahwasanya dia nggak sadar gitu loh. Padahal ketika pada saat di Sumenep atau di Songenep itu Wijaya itu kan meminta tolong, meminta apa namanya bantuan gitu loh kepada keluarga Wiraraja atau keluarga Ronggolawe. Ya mau nggak mau kan syarat-syarat itu kan harus dipenuhi. Tapi ya namanya dalam satu persekutuan tuh pasti akan ada yang namanya apa namanya kepisahan atau bahkan pecah kongsi yang mengakibatkan konflik, dan akhirnya benar 1217 Syaka atau 1285 putuslah perang pertama Civil War di Majapahit, dan kemudian banyak kemudian setelah itu beberapa keluarga-keluarga Wiraraja lainnya seperti Lembu Sora, kemudian setelah itu Wiraraja sendiri, Nambi tumpas habis. Nambi sendiri tumpas habis pada tahun 1316 atau peristiwa
penumpasan Lamajang Tiga Julu dan juga Nambi. Bahkan di dalam buku ini sendiri, buku di Takhta Timur Jawa juga disebut demikian, juga dijelaskan demikian. Lanjut, Mas Niko. Nah, tadi sudah saya bilang bahwasanya ada tokoh yang sebenarnya itu menjadi latar belakang dari peristiwa apa namanya para Grek itu sendiri. Dan bahkan dalam buku Takhta di Timur Jawa ini, serta kalau rekan-rekan teman-teman punya buku Pararaton ya, yang ditulis oleh Pak Heri Purwanto atau Bu Heri Purwanto, di situ sudah pasti mengenal tokoh ini, yaitu Sri Wijara Jasa Cancu Kuda Merta Anantawu Kamu Tunggadewa. Saya memberikan gambaran itu sebagai judul ya, gejala disintegrasi di Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Sri Hayam Wuruk. Jadi sebenarnya Wijara Jasa itu juga merupakan salah satu tokoh sentral, meskipun mungkin nggak begitu sentral juga sih, tapi yang latar belakangi terjadinya peristiwa yang namanya para Grek. Bahkan apa namanya di dalam prasasti Kusmala ya, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya Wijaya Jasa itu masih merupakan Trarajasa. Leluhurnya berasal dari garisnya Ranggarajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Karena di dalam prasasti Kusmala sendiri disebut dengan sebutan, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwasanya maka Manggalya Rakaki Sang Amurwa Bumi, yang diterjemahkan kurang lebihnya bahwasanya berada di bawah naungannya beliau, yaitu kakek buyut Sang Amurwa Bumi atau Sang Amurwa Bumi. Siapa lagi kalau bukan Kenangro? Dan saya curiga bahwasanya ketika pada saat peristiwa Tumapel awal, sebelum nantinya Tumapel dipegang oleh siapa namanya, eh Penangrok ya, atau Ranggaraja Sang Amurwa Bumi, sepertinya penguasa Wengker itu yang disebut di dalam prasasti Meruak Dagangan Madiun bertarik 1186, kemudian prasasti apa namanya yang ada di Ponorogo itu prasasti Siraketing ya, lalu kemudian juga prasasti Taji Gunung. Ketiga prasasti ini menyebutkan apa namanya masa pemerintahan dan juga tokoh yang mengeluarkannya itu adalah apa namanya Sri Warsa Jaya atau Sri Jaya Warsa. Sri Jaya Warsa Dijaya Sasta Prabu yang di dalam buku-buku sejarah secara umum, bahkan juga buku pembelajaran sejarah di sekolah itu kerap kali kadang-kala disebut dengan penguasa Panjalu pertama atau Kadiri, padahal dia bukan. Bahkan di dalam prasasti Siraketing dia menyebut bahwasanya dia merupakan anak turun dari keturunan Dharmawangsa Teguh sebagai penjelmaan daripada Wisnu Murti atau Wisnu. Nah, curiga saya eh, tokoh Wijaya Rajasa Cancu Kuda Merta Sang Apanji Waningjun. Jadi di dalam prasasti Her Abang yang berada di Bali dikatakan bahwasanya dia punya nama lainnya itu Sang Apanji Waningjun. Nah, Waningjun itu tadi kan adalah merupakan nama asli dari Mahisa Campaka atau Batara Sri Narasingamurti, kakek dari Sanggrama Wijaya. Ya tentu dia masih punya keterkaitan lah dengan Sanggrama Wijaya. Dan di situ apa namanya, jadi dalam prasasti Kusmala itu kan dikatakan bahwasanya kan terjadinya peristiwa pembangunan bendungan di wilayah Kusmala itu. Dan bahkan pun menikah dengan putri kedua dari Gayatri Raja Patni, yaitu Bredaha Raja Dewi Maharaja Sadiawiyat, yang juga merupakan apa namanya ini ya, siapa namanya si bibinya Hayam Wuruk. Kemudian setelah itu juga, nah di sini apa namanya, saya menjelaskan juga bahwasanya dia itu berkuasa di tiga wilayah. Pertama di Wengker, Ponorogo. Kemudian Matahun. Matahun itu di wilayah Bojonegoro. Lalu kemudian terakhirnya berkuasa di Pamuatan atau Pamotan. Yang sekarang itu berlokasi di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Inilah, di situ kalau mungkin Mbak Tiwi ataupun rekan-rekan dari apa namanya, Temu Sejarah ya, nanti mau mengadakan acara di Sidoarjo, mainlah ke wilayah Porong, mainlah juga ke wilayah yang namanya Candi Pamotan 1, 2, dan 3. 3 itu kalau tidak salah disebut oleh warga masyarakat sekitar dengan sebutan namanya Candi Lemaduwur. Saya pernah datang ke sana terakhir kali itu tahun 2022 kalau tidak salah. Sudah lama sih, hampir tidak pernah bermain ke sana lagi. Ketika itu pada saat masih mengerjakan skripsi. Dan kemudian apa namanya toko ini sendiri itu ternyata mempunyai apa namanya apa ya strategi-strategi politik juga, bahkan juga apa namanya pandai bersiasat juga rupa-rupanya. Banyak arah kebijakan-kebijakannya serta keputusan-keputusan yang dibuatnya cukup mempengaruhi keponakannya yang berkuasa di atas takhta, yaitu Sri Hayam Wuruk. Misalnya contoh seperti ini, apa namanya ketika pada saat terjadi peristiwa Pasunda Bubat pada tahun 1357 di dalam Paraton ataupun juga di dalam naskah-naskah Kidung Sundayana, Kidung Sunda dan sebagainya disebut juga demikian peristiwa yang sama meskipun dengan narasi yang sedikit berbeda dari segi Jawa ataupun dari Sunda.
Nah, di situ aja dikatakan bahwasanya di dalam Paraton ya, saya menyinggungnya di Paraton dulu. Itu dikatakan bahwasanya ketika pada waktu Gajah Mada mengetahui ada rombongan dari Sunda yang datang, itu kemudian ketika pada waktu dia sebelum melapor ke Hayam Wuruk, melapor kemana? Kepada kedua apa namanya paman Hayam Wuruk. Tapi lebih tepatnya itu yang satu ayah, yang satu adalah pamannya, yaitu Wijaya Rajasa dan juga Sri Kertawardhana Dia Cakradhara. Dalam hal ini juga kemudian Sri Wijaya Rajasa itu mengatakan di dalam Paraton, Adinda Gajah Mada tidak usah atau tidak perlu khawatir. Nanti saya yang akan membantu dari belakang untuk menangani orang-orang ini. Demikian yang dikatakan kurang lebihnya seperti itu. Dan akhirnya ya terjadi peristiwa itu juga, gitu loh. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir untuk mengatakan mengenai peristiwa yang dalam tanda kutip masih abu-abu ya. Meskipun ada juga beberapa hal yang di mana dalam hal ini kerap kali apa namanya ya masih dikatakan sebagai sesuatu yang kontroversi begitu. Tapi ternyata beberapa sumber-sumber atau bahkan narasi-narasi dari buku-buku yang sudah disusun di kemudian hari akhirnya menjernihkan mengenai peristiwa kontroversi pada masa itu, termasuk juga mengenai Pasundan Bubat. Dan bahkan pun juga ketika pada saat Wijaya Rajasa menikahkan putrinya Sri Sudewi atau Paduka Sori atau Paduka Iswari. Sebenarnya kan Wijaya Rajasa, sorry, Hayam Wuruk itu kan sebenarnya kan ingin menikah dengan pujaan hatinya, Putri Sunda Dia Pitaloka Citra Resmi. Tetapi malah justru dengan Sri Sudewi. Nah, Sri Sudewi atau Paduka Sori merupakan anak selirnya siapa namanya Wijaya Rajasa. Anak kandungnya Wijaya Rajasa itu adalah Bre Lasem Sri Rajasa Dwita Indu Dewi atau Dia Indu Dewi. Kalau di dalam naskah Carita Sajarah Lasem disebut dengan sebutan Dewi Purnama Indu. Nah itu yang menikah dengan Raden Larang atau Sri Raja Sawardhana yang berkuasa di Matahun. Dan dari situ kemudian apa namanya akhirnya Hayam Wuruk harus menerima kenyataan dinikahkan dengan mohon maaf adik sepupunya sendiri. Pernikahan seperti ini pada masa-masa itu sebenarnya juga bisa dikatakan ya gimana begitu ya. Dan bahkan pun sendiri apa namanya pernikahan-pernikahan seperti itu juga kalau pada masa-masa sekarang itu kan mohon maaf tabu sekali dan apa namanya tidak bisa untuk dipaksakan kalau memang tidak mau atau bahkan kedua pasangan ini ya nggak mau gitu. Tetapi dalam hal ini ternyata terjadi peristiwa itu Hayam Wuruk mohon maaf menikah dengan adik sepupunya sendiri Sri Sudewi atau Paduka Sori dan kemudian melahirkan seorang putri mahkota yang bernama Kusumawardhani berkuasa sebagai penguasa di Kabalan atau Kabalan. Lanjut, Mas. Nah, bahkan pun kalau tadi saya menyinggung mengenai putri mahkotanya Hayam Wuruk ya, yang nantinya akan disandingkan menikah dengan siapa namanya eh, Wikramawardhana sebagai penguasa di Mataram atau Beri Mataram pertama. Nah itu ternyata Hayam Wuruk itu dalam perjalanannya itu punya seorang putra selir. Putra selirnya ini terlahir dari seorang perempuan yang ternyata di dalam buku Takta di Timur Jawa, bahkan juga ketika saya berdiskusi dengan beberapa rekan-rekan teman-teman dari wilayah Tapal Kuda atau Pandalungan, sangat kuat sekali adanya kemungkinan besar perempuan yang diselir oleh Hayam Wuruk itu merupakan keturunan dari Arya Wiraraja. Dari garis yang mana? Nah, kita tahu bahwasanya apa namanya ada putra-putra Arya Wiraraja atau Banyak Wide, salah satunya adalah Empu Nambi. Dan kita tahu bahwasanya pada saat peristiwa Lemajang Tigang Juru 1316 yang telah disapu bersih oleh Jayanagara, itu kan saya yakin tentunya meskipun Nagara Kertagama memberitakan Nambi beserta dengan seluruh keluarganya ditumpas habis oleh Paduka Sri Jayanagara. Tetapi apakah wilayah-wilayah yang lain juga ditaklukkan? Belum tentu. Belum tentu. Karena bahwasanya yang diserbu itu kan ada tiga wilayah, yaitu di wilayah Ganding, kemudian Pajarakan, itu kalau tidak salah masih ikut wilayah Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur, dan kemudian setelah itu juga wilayah pusatnya yaitu yang disebut dengan sekarang itu Benteng atau situs Biting yang ada di wilayah Sukodono di Lumajang itu. Itu yang menjadi pusat pemerintahan terakhir atau bahkan benteng terakhir pertahanan dari kekuasaan kerajaan Lamajang dan wilayah Tigang Jurunya. Maksudnya wilayah Tigang Juru itu adalah wilayah-wilayah yang di mana apa namanya meliputi seperti Bondowoso, Jember, Situbondo, Panarukan, sampai ujung-ujungnya ke wilayah Banyuwangi atau Balambangan. Itu yang mendukung pemerintahan wilayah negara Lamajang pada saat masa pemerintahannya Wiraraja sampai Nambi. Dan kita tahu
kalau rekan-rekan teman-teman, tadi saya sempat sudah menyinggung juga ya, ada sebuah buku yang bernama Napaktilas Perjalanan Puprapanca yang ditulis dan diterbitkan oleh apa namanya, Baratama Widya Sastra, ditulis oleh almarhum Om Hadi Sidomulyo, Nigel Bulot, sudah almarhum. Nah itu apa namanya? Di situ dikatakan bahwasanya ketika pada peristiwa ke wilayah wetan, wilayah timur, inilah Prapanca itu menulis banyak hal-hal yang menarik. Bahkan pun juga ketika kalau tidak salah ya, saya pernah membaca juga di bukunya Om Hadi Sidomulyo itu, dikatakan bahwasanya ketika pada saat berada di salah satu wilayah desa yang dilalui oleh Hayam Wuruk dan berhenti di situ, mohon maaf, Hayam Wuruk kemudian menghabiskan waktu beberapa hari lamanya bersama dengan para kili. Nah, para kili itu siapa sih para kili itu? Para kili itu sebenarnya itu merupakan murid-murid wanita ya yang berasal dari wilayah Mandala Kadewa Guruan atau Mandala Karsian. Tetapi mereka itu masih berada pada tingkat bawah dari tokoh apa namanya murid-murid laki-laki lainnya. Jadi mereka itu mohon maaf bahkan dalam catatan-catatan kakawin pada masa sebelumnya, pada masa sebelum Majapahit dikatakan bahwasanya tingkat pemahaman mereka itu masih kurang, masih berada pada tingkat bawah dan kemudian juga masih memikirkan hal-hal yang berbau yang bersifat duniawi. Jadi para kili dari wilayah Mandalika Dewa Guruan, jadi kalau di dalam Kakawin Nagara Kertagama di situ disebutkan Hayam Wuruk berada di sebuah wilayah Mandalika Dewa Guruan yang disebut dengan sebutan Pasraman Risagara atau Mandala Sagara. Bahkan juga di dalam prasasti Batur juga disebutkan demikian. Ada 3 titik wilayah penting di dalam prasasti Batur itu yang disebutkan dan itu juga sangat mendukung ketika pada saat Prapanca dan Hayam Wuruk beserta dengan para siapa namanya rombongannya datang ke wilayah timur, termasuk juga wilayah Probolinggo dan Lumajang. Dan di situ, mohon maaf, Prapanca mencatat kalau ini saya mengikuti terjemahan dari apa namanya beberapa penerjemah dari buku Kakawin Nagara Kertagama, termasuk juga Om Hadi Sidomulyo, dikatakan bahwasanya Hayam Wuruk itu menghabiskan beberapa hari lamanya atau beberapa malam bersama dengan para kili perempuan-perempuan dari murid-murid perempuan dari Mandalaka Dewa Guruan itu dan kemudian mohon maaf ya akhirnya ya saya tidak perlu menjelaskan apa yang sudah terjadi kalau perempuan dengan laki-laki seperti itu dan bahkan Om Hadi Sidul Mulyo menuliskan bahwasanya akhirnya Hayam Wuruk dari itu kemudian mendapatkan beberapa selir. Boleh jadi beberapa selir dari para kili yang dipersunting oleh Hayam Wuruk itu itulah yang akhirnya melahirkan Berwira Bumi. Tokoh Berwira Bumi ini yang bahkan tidak pernah disinggung bahkan kalau sekarang kan hari-hari ini kan rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian kita kan menghadapi kenyataan bahwasanya kan sejarah kan sedang ditulis ulang ya hari-hari ini ya buku sejarah nasional itu. Nah, itu apa namanya? Jujur apa namanya? Beberapa bahwa bahkan sampai pada masa kedatangan orang-orang Portugis ya, itu bahkan tidak pernah disinggung juga secara lebih apa namanya ininya begitu loh. Bahkan konflik-konflik seperti Lamajang Tigang Juru, kemudian dalam buku Takta di Timur Jawa ini juga menyinggung mengenai peristiwa Pasadeng dan Ketah pada tahun 1331 ketika pada masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Lalu kemudian juga seorang tokoh yang bahkan tidak pernah disinggung dalam sejarah nasional kita, yaitu Bre Wirabumi atau Paduka Batara Wirabumi ketika itu. Dan akhirnya dari sini kan akhirnya buku ini termasuk juga dengan saya pribadi pada malam hari ini sebagai pembedah dari buku ini sekaligus juga memaparkan pemaparan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semua, tentunya memberikan porsi yang lebih kepada seorang tokoh yang bahkan tidak pernah disinggung atau bahkan tidak pernah dibahas lebih lagi. Jadi oleh para sarjana-sarjana kenamaan dari Eropa sudah banyak yang membahas mengenai itu, tapi sampai hari ini kan siapa sih Bre Wirabumi itu dan apa sih peranannya gitu. Dan dalam hal ini tentunya kalau kita menilik kembali dari silsilah atau sarasilah yang disebut apa namanya silsilahnya Wiraraja seperti tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kan ternyata Wiraraja itu adalah keturunan para Brahmana dan juga para Wiku Buddha ternama dari Jawa dan Bali. Otomatis mau tidak mau di dalam dirinya Bumi itu juga ada darah-darah orang-orang luhur, orang-orang suci, kelompok rohaniawan, agamawan dari agama Hindu aliran Siwa dan juga Buddha Mahayana. Bahkan juga karena bahwasanya ketika saya apa namanya berdiskusi dengan rekan-rekan teman-teman dari wilayah Pandalungan atau Tapal Kuda, sebenarnya di wilayah Tapal Kuda atau Pandalungan itu banyak sekali yang disebut dengan sebutan Mandala-Mandala. Mandala-Mandala ini adalah wilayah di luar istana atau pusat pemerintahan Kedaton pusat yang dimana kerap kali banyak mengajarkan pengajaran-pengajaran bukan hanya pengajaran rohani tapi juga pengajaran-pengajaran lain
itu kepada para pangeran, para putri, ataupun juga mungkin para sisya-sisya atau murid-murid lainnya. Jadi sebenarnya sudah ada sistem pendidikan pada masa Jawa kuna yang sampai hari ini itu sebenarnya masih diterapkan. Kan dalam salah satu penelitian terbaru dari salah satu artikel ataupun di Jawa Timur lebih tepatnya, yang dimana sebenarnya masih mewarisi ajaran-ajaran dari yang namanya Mandala Kadewa Guruan ataupun Mandala Karsian. Salah satunya itu adalah yang ada di wilayah Ponorogo, Pondok Pesantren Jetis ya kalau tidak salah itu. Dan tentunya tokoh ini meskipun tidak banyak disinggung Bumi, tetapi menjadi tokoh sentral yang dimana apa namanya, karena hidupnya beliau itu berada di sekitar wilayah Mandala Kadewatan atau Mandala Karsian, Mandala Kadewa Guruan, tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran moral, pelajaran-pelajaran pendidikan, dan bahkan pun juga apa namanya, mengenai apa sih yang diajarkan di wilayah Mandala-Mandala ini, termasuk juga ilmu ketatanegaraan ataupun juga perang. Dan bahkan pun ketika pada saat peristiwa Paragreg 1406, mohon maaf, 1404 sampai 1406, wilayah Wetan, seluruh wilayah Wetan, bahkan juga seluruh wilayah Mandala Kadewa Guruan, Mandala Karsian, semua itu ikut mendukung Bumi semua. Ayo, kita mendukung sang pangeran. Karena bahwasanya Majapahit sudah banyak yang apa namanya, membuat kita, ya itu tadi, dilangkai lah, nggak ada etika sama sekali gitu loh. Sudah dibagi wilayahnya menjadi wilayah apa namanya, timur dan wetan, tapi kok ya masih kurang begitu loh. Sudah dipetakan begitu loh, tapi kok ya masih kurang. Akhirnya kalau kita melihat dalam peristiwa apa namanya, Panjalu dan Janggala, ketika pada saat dipisah sampai akhirnya dibelah oleh Empu Barada, yaitu karena banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang dimana apa ya, di wilayah tapal batas kedua kerajaan itu terjadi bentrokan-bentrokan yang mengakibatkan akhirnya ya sudah, kedua kerajaan kembar pecahan Airlangga ini saling apa namanya, mengangkat senjata. Demikian juga dengan peristiwa Paragreg, yang dimana sebenarnya Paragreg itu ya tetap merupakan warisan kosmis atau kosmogonis dari pembelahan kerajaannya Erlangga, baik itu menjadi Panjalu dan Janggala. Dan akhirnya kemudian setelah itu apa namanya, wilayah kedua kerajaan ini lambat laun yang namanya Horeg atau Paragreg itu kan guncangan, atau bahkan bisa dikatakan tuh yang menang adalah pihaknya Kulon. Tetapi dengan terakhir kalau di dalam Pararaton kembali lagi dikatakan bahwasanya siapa namanya, terjadi pengkhianatan ya dari seorang tokoh yang bernama Ratu Anggabaya Bata Narapati Raden Gajah. Pada malam yang laknat itu pada tahun 1406 terjadi peristiwa pembantaian besar di wilayah apa namanya, Nagara Pakembangan. Dibunuhnya seorang putra mahkotanya Bumi, yaitu apa namanya, Beri Pakembangan, karena dikatakan dalam Paratan bahwasanya wafatnya beliau itu karena diburu. Jadi peristiwa itu juga saya kaitkan juga dengan jebolnya pertahanan terakhir dari peristiwa apa namanya, Paragreg tadi itu ya, yang menaklukkan apa namanya, kerajaan kerajaan Kulon menaklukkan kerajaan Wetan. Terjadi juga peristiwa dengan Cheng He, 170 orang awak kapalnya Cheng He dipakai habis. Lalu kemudian setelah itu kemudian kan apa namanya, kan pihak Kulon itu kan diganjar sebanyak sekitar apa namanya, ini ya, berapa tail tuh, 60.000 tail emas kalau nggak salah, oleh kaisar kaisar dinasti Ming itu. Dan akhirnya Bumi dipenggal kepalanya oleh Raden Gajah Batara Narapati, dan kemudian didarmakan. Pendarmanya ternyata itu ketika saya bertanya, mungkin di sini ada rekan dan juga guru saya, yaitu Om Ferry Riandika dari Blitar. Di situ di Blitar itu ada sebuah dusun namanya Dusun Ngluweng. Nah, Dusun Ngluweng itu ketika pada saat di dalam apa namanya, peta kolonial Hindia Belanda, ternyata namanya itu Ngerlung. Nah, di dalam Pangaraton sendiri kan siapa namanya, kan Bumi itu didarmakan di sebuah tempat yang bernama Lung dengan candi pendarmaan yang bernama Gorisapura. Jadi sangat mungkin di dusun Ngeluweng atau Ngerlung yang ada di Blitar, di desa Selokajang kalau tidak salah, disitulah pendarmaannya Bumi itu. Karena di situ dikatakan oleh Om Ferry Andika masih ada beberapa kekunaan-kekunaan yang mendukung bahwasanya di situ pernah ada sebuah candi atau bahkan bangunan suci. Dan sangat mungkin hipotesa kami berdua, yaitulah tempat pendarmaan daripada Bumi, putra sulungnya Hayam Wuruk, yang nantinya akan menurunkan cucunya yang dikenal dengan sebutan Batara Prabustri atau Rani Suwita. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah apa namanya, Salasila
yang apa namanya cukup apa namanya saya bahas, yaitu ini apa namanya urutan-urutannya yang saya ambil dari apa namanya artikel J. Nurdyun, apa namanya The Eastern King of Majapahit, para penguasa timur di wilayah Majapahit. Jadi ini ada Hayam Wuruk, kemudian menurunkan Brawira Bumi dengan selirnya, lalu kemudian di sini apa namanya Hayam Wuruk dengan Sri Sudayu menurunkan Nagara Wardani, Nagara War, mohon maaf, apa namanya Hayam Wuruk dengan Sri Sudayu menurunkan Kusuma Wardani, terus kemudian di sini Brawira Bumi menikah dengan Nagara Wardani, kemudian melahirkan yang seorang yang bernama putri dari Mataram atau Bri Mataram. Nah, Bri Mataram ini nanti yang akan melahirkan Zuhita. Lanjut, Mas. Lanjut. Oke. Apa namanya? Dalam hal ini juga apa namanya? Dalam bedahan buku ini juga saya juga apa namanya memberikan penekanan-penekanan juga bahwasanya mendukung banyak informasi-informasi tentang Pangeran Beriwira Bumi kedua seperti yang sudah saya singgung tadi itu, dan kemudian semangat perjuangan tokoh Beriwira Bumi itu juga apa namanya menginspirasi gitu loh, bahwasanya menginspirasi sekali tentang apa namanya semangat lokal dari wilayah yang disebut dengan apa namanya wilayah Wetan itu sendiri atau wilayah Pandalungan atau wilayah Tapal Kuda. Lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut. Lanjut kembali. Nah, di sini sebelumnya, 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 Mas. Nah, oke, sudah. Nah, di sini Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman, apa namanya? Tadi di slide yang apa namanya ada toko Brewira Bumi, itu sebenarnya saya mengambil dari sebuah apa namanya? Apa namanya? Cuplikan ya, screenshot dari sebuah film lama namanya Barakati di tahun 2016. Nah, film Barakati itu menampilkan tokoh Brewira Bumi. Jadi saya kurang tahu ya untuk produksi film-film lama yang ada pada tahun 70-an, 80-an, 90-an begitu. Apakah juga pernah menyinggung tentang tokoh Brewira Bumi? Tetapi satu-satunya film di Indonesia yang saya tahu, film Laga itu, kolosal itu yang menyinggung tentang Brewira Bumi itu adalah film Barakati. Di situ juga di apa namanya dijelaskan mengenai perjalanan terakhir Empu Mada atau Gajah Mada yang dimana pergi ke wilayah disebut dengan sebutan wilayah Butun. Kalau dalam film itu disebut dengan wilayah Buton. Tetapi kan di wilayah-wilayah di luar Jawa kan ada banyak sekali ya kisah-kisah mengenai tentang Gajah Mada ya. Bahkan termasuk juga di wilayah Butun sendiri. Lanjut, 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 Mas. Oke, nah ini apa namanya adalah mengenai tentang sebuah relief ya, relief-relief yang dimana itu merupakan relief para Grek dalam apa namanya Candi Sawentar 1 dan 2. Dan kebetulan tiga relief ini sekarang disimpan di Pusat Informasi Majapahit atau Museum Majapahit yang berada di Trawulan. Dan saya kebetulan terakhir kali ke sana itu setelah sekian lama bulan Juli 2024 kemarin bersama dengan rekan-rekan dan teman-teman. Dan kemudian di sini ada sebuah apa namanya? Ada sebuah ini ya, relief yang dimana diambil dari Candi Samantar 2 kalau tidak salah. Naga Raja Anhaut Surya. Jadi ini Surya ini adalah Majapahit dan naga raja ini menggambarkan adalah Cungko atau Tiongkok. Lalu kemudian yang berada di bawah ini yang ada koin dan juga ada dua hewan ini kilin. Jadi apa namanya koin ini kan adalah kepeng ya, kepeng Cina yang dimana dua kilin atau dua hewan ini adalah sebenarnya merupakan gambaran daripada dua kerajaan yang saat itu sedang bertempur, yaitu Kerajaan Wetan dan juga Kerajaan Majapahit Kulon yang dipimpin oleh Wikramawardhana dengan Beriwira Bumi. Dan kemudian di sini juga ada relief lain, yaitu reliefnya Ganesha. Nah, di tengah ini kan Ganesha disebut juga sebagai dewa perang ya. Dan juga di kanan kirinya ini kalau tidak salah ada yang mengatakan anjing, ada yang mengatakan apa gitu yang dimana sedang dilerai. Jadi itu juga merupakan gambaran daripada apa namanya saat terjadi peristiwa para Grek
yang dimana didukung dengan sumber-sumber seperti Karaton, kemudian juga catatan dari dinasti Ming, lalu kemudian juga sumber relief ya di Candi Sawantar 1 dan 2. Meskipun yang lebih tepat itu Candi Sawantar 2 yang disebut dengan sebutan Monumen Paragreg didirikan pada tahun 1436 pada masa pemerintahan Rani Suhita. Lanjut, Mas. Nah, dalam hal ini juga saya sedikit menambahkan ya mengenai apa namanya Lancana atau Panji-Panji Kedaton Kerajaan Majapahit Wetan ketika dipimpin oleh Pangeran Wirabumi kedua, yang dimana di sini bisa Bapak Ibu rekan-rekan dan teman-teman lihat ini adalah bendera dari dinasti Ming, dan kemudian di sini adalah bendera Sang Dwi Warna atau Dwi Jawarna milik Majapahit, dan di tengah ini saya mengambil dari desainnya Bahno Desain mengenai tentang Surya Wilawatikta. Jadi mau tidak mau, kalau semisalnya kita membayangkan pada saat itu sebenarnya bagaimana sih gambaran lancana atau apa namanya bendera Panji-Panji milik Kerajaan Majapahit Wetan ketika dipimpin oleh Beri Wirabumi. Jadi saya memperkirakan ada 3 unsur ini, begitu. Dan mungkin jikalau ada rekan-rekan teman-teman yang suka pandai menggambar, suka membuat apa namanya apa ya eh, gambar atau bahkan juga bisa dikatakan itu apa namanya lukisan-lukisan. Cobalah rekan-rekan teman-teman menerka-nerka sendiri bagaimana sih gambaran dari sebuah lencana atau bahkan panji-panji kerajaan timur yang ketika itu dipimpin oleh Bri Wirabumi. Lanjut, Mas. Dan ini apa namanya sebagai penutup yang nanti kita akan lanjutkan dalam apa namanya dalam sesi diskusi. Ada beberapa sumber-sumber literasi, buku-buku yang berhubungan dengan peristiwa para Gereg Agung dan tokoh Bre Wirabumi kedua. Saya menggabungkan di sini dari unsur buku-buku sastra dan juga buku-buku apa namanya eh, referensi sejarah. Yang pertama ada buku yang pernah ditulis oleh sastrawan Indonesia yang terkenal, LKH atau Langit Krishna Haryadi, Minak Jinggo Sekar Kedaton. Kemudian yang kita bahas pada malam hari ini ada Takta di Timur Jawa dan juga buku yang ditulis dan diterbitkan oleh Pak Mansur Hidayat dari Lumajang, Arya Raja dan juga Lamajang Tiga Juru, menafsir ulang sejarah Majapahit Timur. Lanjut. Dan kemudian ada juga sebuah novel yang ditulis oleh Putra Situban namanya beliau itu adalah Om Makinuddin Samin. Ini adalah buku Ronggolawe Sang Penakut Mongol. Jadi sebenarnya lebih memberikan penekanan pada tokoh keluarga Arya Wiraraja atau Banyak Wide. Salah satunya adalah tokoh Ronggolawe yang menjadi ikoniknya Tuban. Lalu kemudian tadi ada buku lain yang saya sebut, buku yang ditulis oleh Om Hadi Sidomulyo, yaitu Napaktilas Perjalanan Puprapanca, yang dimana buku ini cukup langka, cukup sulit untuk didapatkan. Saya saja mendapatkan buku ini aja, mohon maaf, itu aja yang sudah cetakan kesekian. Jadi bukan cetakan yang lama, itu. Dan waktu itu saya mendapatkannya secara online. Dan buku ini sebenarnya cukup sangat, apa ya, signifikan dengan apa yang kita bahas, yaitu mengenai wilayah pergolakan dari wilayah abad 13, 14, 15, 16. Dan apa namanya, wilayah timur atau wetan itu bahkan dalam perjalanan prapanca sudah disebutkan beberapa wilayah-wilayah di situ, dan rekan-rekan teman-teman apabila berkunjung ke wilayah Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Besuki, bahkan wilayah Belambangan atau Banyuwangi, bolehlah memakai buku ini ketika pada saat melakukan belusuan atau bahkan perjalanan jauh. Lanjut. Dan berikutnya ada buku yang sebenarnya ini adalah buku novel ya, buku novel juga, buku sastra sejarah yang dimana pernah ditulis dan diterbitkan oleh putra asli Sidoarjo, namanya Pak Ludi Eko Pramono. Di situ menggambarkan kelompok mereka-mereka yang terkhianati. Maksudnya ada para Arya Singhasari di Majapahit. Ya tetap saja masih menyinggung mengenai tentang keluarganya Arya Wiraraja dan juga peristiwa ketika pada saat terjadi pemberontakan Ronggolawe sampai Ronggolawe mati wafat oleh karena perang saudara pertama Majapahit. Kemudian peristiwa Lumajang Tigang Juru 1316, Nambi dan juga para keluarga yang lain mati di pada peristiwa itu. Kemudian juga terakhir adalah Pak Pasaden dan Ketah ketika pada saat dipimpin oleh Rani Tribuana Wijaya Tunggadewi, Ibunda Sri Hayam Wuruk. Dan kemudian setelah itu ada juga buku yang ditulis oleh Zainal Fanani, yang dimana ini menggambarkan mengenai peristiwa Paragreg ketika pada saat siapa namanya tokoh dalam sejarah yang disebut dengan sebutan Ratu Anggabaya Batara, mohon maaf, Ratu Anggabaya, siapa namanya Raden Gajah itu berkuasa sebagai penguasa di wilayah Wirabumi.
Dan kemudian nantinya akhir-akhirnya dalam peraraton dikatakan bahwasanya Raden Jalgulu dan juga Raden Gajah mereka dihukum karena telah membunuh Beriwira Bumi, dipenggal kepala mereka oleh Batara Parameswara yang berkuasa di Kahuripan, yaitu yang bernama Aji Ratnapangkaja. Aji Ratnapangkaja ini kalau dalam naskah Damar Wulan Menak Jinggo itu ya tokoh Damar Wulan itu, meskipun dalam susastra, ya susastra yang apa namanya banyak berkembang ketika pada saat masa Mataraman, dan kemudian setelah itu banyak sekali kisah-kisah romans ya yang di apa namanya diangkat, baik itu buku sastra, cerpen, atau bahkan juga apa namanya beberapa drama-drama kolosal yang bisa rekan-rekan dan teman-teman serta Bapak Ibu saksikan di layar TV masing-masing gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa sambung dalam sesi diskusi pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator Mas Niko. Baik, terima kasih pada Mas Yerip. Ini PowerPoint-nya saya turunkan saja ya, Mas. Oh ya, boleh. Silakan dikembalikan ke apa namanya slide awal Mas ya, yang paling awal. Oke, Mas. Sudah terlihat ya, Mas? Oke, kita buka sesi diskusi langsung. Di sini ada Mas Muhammad David dari UNER ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan buat Mas David. Suara saya terdengar ya, Mas Niko? Pendengaran, Mas. Oke. Monggo, Mas. Nggih, Dengaran Mas? terima kasih untuk penyampaiannya dari Mas Yeria Satria ini. Saya dari awal itu menyoroti tentang apa Mohon ya? maaf, bisa lebih keras lagi Mas, suaranya agak kurang dengar. Sekarang gimana Mas? Sudah jelas Mas? Oke. Dari awal tuh saya curiga Mas. Apakah memang perang Bubat serta dari apa ya? Ibaratnya itu berdirinya kadipaten yang bernama Demak Bintoro ini itu dari apa? Perebutan wilayah yang dilakukan oleh raja pertama ke apa pemindahannya dari Mojokerto ke daerah Pati atau kita Lasem itu ternyata itu salah. Dan dari Mas Yeri ini mengatakan bahwa Majapahit runtuh bukan perkara dakwah Islam atau dari hal-hal yang seluk-beluknya itu bukan dari luar, tapi dari memang dari dalam sendiri alias perang Paragreg. Ya, saya banyak membaca bahwa Raffles sendiri mengatakan pasca perang dua kerajaan ini masih terasa sampai ke abad-abad sebelumnya, dan kekuatan dari dari dosen Agus Sunyoto bahwa Bubat sama apa namanya dinamika politik yang dilakukan oleh Majapahit ini pun sebenarnya itu milik dari penjajah gitu loh dalam memecahkan persatuan kita. Jadi Mas Yenir apakah sepakat dalam pernyataan ini bahwa perang Bubat sama berdirinya Demak Bintoro itu tidak ada hubungannya dengan Majapahit? Pertanyaan saya itu sih. Terima kasih. Gimana? Kak Niko, dijawab dulu atau bagaimana? Eh, Gimana Mas Yerip, Mas? Mau langsung dijawab atau kita kumpul pertanyaan dulu sampai dapat 3 pertanyaan? Oh ya, kumpulkan dulu aja Mas. Oke, mungkin untuk audiens yang lain, Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk sesi yang pertama ini kita membuka untuk 3 pertanyaan, jadi sisa 2 pertanyaan lagi. Dipersilakan. Bisa lewat kolom chat juga jika ingin bertanya. Untuk Mas Nasta, monggo Mas. Ya, cek apakah suara saya sudah terdengar? Kedengaran Mas? Oke. Selamat malam Mas Yeremia. Salam kenal, saya Nasta dari Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mau bertanya Mas, tadi penjelasannya sudah sangat bagus sekali soal terutama soal Mojopahit. Kebetulan saya juga masih awam ya Mas soal sejarah Mojopahit, tapi saya lebih
fokusnya itu ke sejarah-sejarah Mataram, dan yang seperti kita tahu di Mataram terutama di Jawa Tengah Selatan itu erat hubungannya sama peninggalan-peninggalan dari Mojopahit. Eh, Mungkin pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, ketik karena saya mahasiswa sejarah, kira-kira dari Mas Heri sendiri bisa memberikan beberapa bukti-bukti primer mengenai keberadaan Mojopahit. Karena yang saya tahu mungkin ada kitab Pararaton, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi, itu yang menjadi rujukan mengenai Mojopahit dan mungkin bukti-bukti arkeologis lainnya. Nah, selain itu apakah ada sumber-sumber lainnya, Mas? Lalu yang kedua, eh, di Jawa sendiri itu banyak sekali, misal di Keraton Solo itu ada salah satu konon katanya itu adalah sempalan dari singgasananya Hayam Wuruk. Nah, pertanyaan saya kenapa di kerajaan-kerajaan Mataram Islam itu banyak sekali mengkaitkan keberadaan mereka dengan Mojopahit. Karena yang kita tahu setelah Mojopahit runtuh itu masih ada Demak, masih ada Pajang. Nah, kenapa bahkan di garis silsilah itu kalau kita baca di silsilah-silsilah raja-raja Jawa itu pasti akan menyambung ke raja-raja di Mojopahit. Nah, mungkin Mas Yeremia bisa menjawab pertanyaan saya itu. Mungkin itu dulu, Mas. Ya, makasih, Mas. Terima Silakan kasih tuh Mas yang Nasta. berikutnya. Mungkin pertanyaan berikutnya itu dari Mas Samsul. Ada pertanyaan dari kolom chat. Ada yang ini ya, Karena ada yang Jinggu present dan itu, Mas. Pak Joni dari Aksi Samarinda. eh, mungkin untuk Mas Joni bisa di sesi kedua Mas, karena tadi Mas Samsul bertanya duluan Mas. Gimana, Pak Joni? Bisa di sesi kedua ya, Pak Joni ya? Siap, siap. Baik, kalau gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Mohon izin untuk Pak Joni, baik pertanyaan dari Mas Samsul nih. Kaitan gelar Minak Jinggo dan Minak Jinggo karena sama-sama posisinya di Timur Jawa, eh, bertanya terkait hal tersebut kepada Mas Iri Miap. Karena sudah tiga pertanyaan untuk Mas Iri, boleh dijawab pertanyaan dari Mas David, Mas Nasta, dan Mas Samsul. Dipersilakan untuk Mas Iri. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas David tadi itu ya, apalagi mohon maaf kalau menyinggung mengenai masalah siapa? Pas Sunda Bubat ya, Pas Sunda Bubat dan juga masa akhir Majapahit sendiri. Sebenarnya Pas Sunda Bubat itu seperti tadi sudah saya sampaikan bahwasanya bahkan dalam naskah-naskah Sunda juga menyinggung mengenai peristiwa itu. Dan tentu bukan hanya di Sunda juga, tapi juga di dalam Pararaton. Meskipun sebenarnya apa namanya kedua naskah ini Sunda dan Jawa kita tidak butuh untuk mempermasalahkannya ya. Namun hal itu sebenarnya itu apa namanya juga sebenarnya didukung juga. Misalnya contoh tadi seperti saya sudah menyinggung bahwasanya tokoh yang bernama Sriwijaya Jasa Cancu Kudamerta, pamannya Hayam Wuruk sekaligus juga ayah mertuanya sendiri, itu yang justru manasi keadaan dan bahkan membuat suasana pecah. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya tokoh ini, wah, apa namanya, berpengaruh besar. Saya sudah menyinggung bahwasanya tokoh Wijaya Jasa Cancu Kudamerta Sang Apanjiwa Ninggun ini adalah tokoh yang dimana berambisi mewujudkan cita-citanya. Ketika pada saat semua tokoh-tokoh seperti Gajah Mada wafat, Gayatri wafat, lalu kemudian Tribuana wafat, istrinya sendiri Raja Dewi Maharaja wafat, dan beberapa tokoh-tokoh senior sepulanya wafat. Dia bahkan kemudian berani untuk mendirikan sebuah pusat pemerintahan baru yang bernama wilayah Kerajaan Kedaton Wetan atau Kedaton Majapahit Timur. Itu berada di sekitar wilayah Gunung Penanggungan, yang maksudnya berada di wilayah Desa Pamotan Porong. Jadi kalau dikatakan bahkan sampai menjadi pertanyaan kita besar pada hari ini, sementara waktu ini saya sependapat bahwasanya peristiwa Pas Sunda Bubat itu ada. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi apa yang disampaikan oleh banyak orang, bahkan juga mohon maaf disampaikan oleh pendapat dari Kiai Haji Agus Sumiarto sendiri yang sudah wafat juga, yang sudah meninggal, almarhum, dikatakan bahwasanya itu berasal dari apa namanya, gereja atau bahkan karangan-karangan narasi-narasi yang nggak jelas.
sepertinya itu perlu untuk di cross check kembali, karena bahwasanya hal ini meskipun menjadi bahan perdebatan ya dari para kalangan sejarawan atau bahkan pakar sejarah klasik di Indonesia. Dalam hal ini juga kami sependapat bahwasanya peristiwa itu ada bukan untuk mendiskreditkan Sunda atau apapun itu. Karena bahwasanya saya tahu juga seperti Mbak Tiwi ataupun rekan-rekan teman-teman lain dari temu sejarah ada juga yang berasal dari wilayah Sunda. Tapi dalam hal ini kita tidak perlu untuk mengungkit-ungkit mengenai hal itu. Memang benar itu sudah menjadi suatu peristiwa dalam sejarah yang kelam, tapi dalam hal ini kembali lagi bahwasanya dari mulai awal mula kerajaan pertama Tarumanagara itu kan berada di wilayah Sundapura atau wilayah Sunda, sampai nantinya bergeser ke wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, Majapahit terakhir yang mewarisi itu semua. Ya sudah, kita masih tetap sama kok, masih dalam satu wilayah Jawa yang seutuhnya. Nggak ada Sunda, nggak ada Jawa Tengah, nggak ada Jawa Timur, semuanya itu sama. Itu bagi pertanyaan pertama. Lalu kemudian terkait mengenai tentang perang Majapahit dan Demak. Sebenarnya kalau misalnya kita membaca dalam Prasasti Canggu yang dikeluarkan oleh Hayam Wuruk bertarik 7 Juli 1358. Itu ada sekitar 30 atau 70 titik-titik wilayah Naditira Pradesa. Naditira Pradesa itu merupakan desa-desa yang berada di sekitar wilayah tepian sungai yang dimana diberikan sima swatantra oleh Hayam Wuruk. Karena ternyata ketika pada saat tadi saya menyinggung mengenai tokoh Wijaya Jasa, 1351 dia mengeluarkan prasasti yang namanya Prasasti Kusmala. Kemudian 1354 atau 55 Masehi, itu di Tuban sendiri ada sebuah prasasti yang namanya Prasasti Bandung Rejo mengenai pemberontakan kelompok orang-orang Hakuti Tuban yang memberontak sekitar wilayah Naditira. Lalu kemudian 1357 terjadi peristiwa Pasunda Bubat. Kemudian setelah itu 1358 muncul Prasasti Canggu. 1358-59 Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke wilayah timur. Nah, buat apa seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, Sakyawa Dwi Pamandala di dalam Prasasti Canggu itu diberikan sima wilayah desa-desa tepian sungai nantinya akan menjadi kota-kota pesisir ini tadi itu. Kok diberikan status sima oleh Hayam Wuruk? Buat apa gitu loh? Ya salah satunya karena intervensi dari Wijaya Rajasa Cancu Kudamerta gitu loh. Brewengker itu gitu loh. Jadi tokoh ini yang bermasalah, tokoh ini yang memang perlu untuk diulas, perlu untuk di dalam hal ini kalau berpijak pada siapa buku Takta di Timur Jawa, bukan dalam hal ini kita berusaha untuk menghakimi, tidak ya, tetapi memang tokoh ini memang tokoh yang pandai, sangat pandai bersiasat lah kalau bisa dikatakan demikian. Bahkan dikatakan bahwasanya pendapat-pendapat para ahli termasuk juga saya pribadi menyinggung bahwasanya tokoh seperti Wijaya Rajasa ini ternyata justru bermain di dua kaki gitu loh. Bahkan juga keputusan-keputusannya sangat mempengaruhi keponakannya ketika duduk berkuasa di atas takhta Majapahit. Desa-desa yang berada di wilayah tepian sungai menjadi kota-kota di pesisir abad 14 akhir 15 sampai 16 menjadi sebuah emporium-emporium kecil atau emporium besar, jadi katakan demikian, dan nantinya akan berkuasa sebagai Demak. Muncul salah satu wilayah disebut dalam Prasasti Canggu namanya sebuah wilayah Naditira Pradesa Demak. Kemungkinan besar berada di wilayah Jawa Tengah. Demak yang nantinya akan didirikan oleh Pangeran Jinbun atau Al-Fatah tadi itu, putra sirnya daripada Batara Prabu Sri Kertabumi. Dan sebenarnya Majapahit itu sudah lemah dari mulai ketika pada saat peristiwa dengan Ronggolawe, dengan Nambi, kemudian Pasadeng dan Keta, peristiwa Paragreg, ujung-ujungnya ketika pada saat nanti sudah tidak ada yang mewarisi kekuasaan Majapahit, ya Majapahit bisa juga dijatuhkan kekuasaannya oleh kerajaan yang berkuasa pada saat itu, yang dimana melihat bahwasannya bahkan kalau tidak salah dalam naskah cerita sejarah Lasem dikatakan bahwasannya hukum di Majapahit itu sudah banyak dimanipulasi. Kekuasaan di Majapahit itu sudah korup. Dan lantas mereka bagaimana mau mendapatkan kekuasaan gitu loh. Mereka mendapatkan perlindungan itu dari mana? Ya kalau nggak lari ke wilayah kerajaan-kerajaan terdekat, ya nggak mungkin. Atau bahkan wilayah kerajaan bawahan Majapahit. Karena pada saat itu posisinya Demak berada di bawah Majapahit. Dan dia berada di bawah kekuasaannya Paduka Batara Rilasem. Atau Paduka Batara Rilasem. Dalam kakawin Banawa Sekar dikatakan bahwasanya ada seorang tokoh yang bernama Sri Parama Iswara Ringlasem, salah satu saudaranya Sri Kertabumi dari Keling. Itu yang berkuasa di akhir
masa pemerintahan Majapahit berkuasa di Lasem. Boleh jadi Sri Parameswara atau apa namanya tokoh yang bergelar Sri Parameswara Ring Lasem ini, yaitu yang nantinya akan memberikan izin pendirian Demak, pendirian kekuasaan Demak Bintoro oleh Pangeran Jinbun atau Raden Patah. Dan kemungkinan besar bahkan juga dikatakan bahwasanya di dalam Suma Oriental ya oleh Tommy Pira bahwasanya eh, tidak ada kekuatan lain pada abad 16 itu yang begitu berbahaya selain daripada Demak. Demak itu meskipun dipimpin oleh raja kecil Paterodim, pembacaan Paterodim itu sebenarnya itu kan adalah Fatihudin. Nah, siapa yang bergelar Fatih atau Fatah? Ya siapa lagi kalau bukan penguasa Demak yang pertama itu? Jadi kemungkinan bahwasanya Majapahit di pusat Trawulan itu dijatuhkan oleh Demak. Ya karena memang dari awal itu memang sudah sangat lemah Majapahit itu loh, meskipun mewarisi kekuasaan Tumapel, Panjalu, Gala, Medang Kahuripan, tetap sama itu. Jadi itu pertanyaan pertama yang saya jawab. Kemudian tadi pertanyaan kedua dari Mas Nasta ya, mengenai sumber-sumber tertulis ataupun juga sumber-sumber arkeologis Majapahit. Kita bukan hanya ngomong tentang hanya Majapahit juga, tapi sebenarnya misalnya contoh nih Mas Nasta, mengenai tentang pusat pemerintahan kota Majapahit yang berpusat di Trawulan. Nah, di Trawulan sendiri itu sebenarnya sudah mulai disinggung mulai abad 10. Abad ke-10 ketika pada masa pemerintahannya Pusindo, Raja Pusindo yang bergelar Sri Maharaja Rakeinu Pusindo Sri Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa atau Darmo Matanggadewa. Di situ sudah disebutkan bahwasanya kemarin kan pada tahun 2023 atau 2024 kan sempat ditemukan nih sebuah prasasti baru, yaitu apa namanya prasasti apa eh, apa itu yang ada di Trawulan sana itu loh. Prasasti Masahar. Nah, di Prasasti Masahar itu ternyata bahkan ada kemungkinan kemungkinan besar Mbu Sindo itu bukan beristri dua, tapi beristri tiga. Dalam Prasasti Masahar atau prasasti yang ditemukan Tempo Hari itu antara tahun 2023 atau 2024. Dan itu berada di wilayah Trawulan gitu loh. Bahkan juga apa namanya seperti prasasti kalau di Museum Pusat Informasi Majapahit atau Museum Majapahit Trawulan sendiri ada sebuah prasasti lempeng atau tamra prasasti yang namanya prasasti Alasantan. Jadi wilayah desa Bejijong dan sekitarnya itu dulunya ternyata adalah wilayah Alasantan yang sudah diberikan anugerah Sima oleh Empu Sindo. Ini gitu. Dan bahkan pun nantinya akhirnya akan berkembang dan berkembang. Jadi dari mulai abad 10 aja sudah berkembang. Kemudian abad 11 wilayah Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto itu pernah juga ditemukan prasasti pada masa Raja Janggala pertama, yaitu Mapanji Garasakan. Itu prasasti Turunyang, Dusun Truneng di Kecamatan Kemelagi, Mojokerto, dekat dengan Trawulan juga. Nah itu juga demikian. Lalu kemudian beberapa fragmen prasasti Erlangga, salah satunya ada prasasti Pandan. Jadi sebenarnya sebuah wilayah kota, kalau sempat disinggung oleh Prof. Agus Ais Munandar ya, tempo hari sempat ada diskusi mengenai tentang akses mundi melacak akses mundi Majapahit. Di situ sempat apa namanya disinggung juga bahwasanya sebenarnya itu beberapa persyaratan-persyaratan sebuah wilayah kerajaan itu memang salah satunya adalah gunung, kemudian wilayah air yang mencukupi, dekat dengan pegunungan, dekat dengan hutan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang nantinya menjadi komponen-komponen dasar untuk apa namanya pembentukan sebuah wilayah pusat pemerintahan kerajaan. Dan bahkan pun ternyata wilayah ini sendiri, wilayah pusat pemerintahan kota Majapahit yang berpusat di Trawulan, itu sendiri, apa namanya, dari mulai abad 10, 11, bahkan sampai pada masa-masa berikutnya saja, apa namanya, disinggung. Bahkan kalau Mas Nasta sendiri pernah membaca sebuah naskah yang namanya Kata Tuanira Ida Sira Idam, eh, Kata Tuanira Sira Idam Pubarada, atau yang namanya naskah Serat Calon Arang. Naskah Selat Calon Arang itu juga mengatakan bahwasanya Empu Barada atau Mahawiku Empu Barada leluhurnya Ida Wangbang Banyakwide atau Arya Wiraja itu berada di wilayah Trawulan. Pasraman Lemah Tulis atau Lemah Citra atau dalam naskah lain disebutkan Pasraman Patulisan. Tapi uniknya di Sidoarjo sendiri, di wilayah Kabupaten Sidoarjo, itu ada sebuah desa atau kecamatan yang namanya itu Watu Tulis di sekitar wilayah Prambon. Nah, itu. Apakah itu juga merupakan bagian daripada lemah citra atau lemah tulis? Itu masih butuh banyak apa namanya eh, butuh masih banyak kajian kembali. Dan apa namanya dikatakan apakah hanya apa Karaton saja? Oh tidak mas.
Jadi Kakawin Negara Kertagama, saya tadi sudah menyinggung-nyinggung ya mengenai tentang Kakawin Negara Kertagama. Lalu kemudian prasasti-prasasti yang dimiliki oleh Majapahit dari mulai raja pertamanya Sanggrama Wijaya, Jayanagara, Tribuana Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana. Lalu kemudian setelah itu Wijaya Parakrama Dia Kertawijaya. Lalu kemudian itu siapa namanya? Sri Adi Suraprabawa Singa Wikramawardhana Dia Suraprabawa, Giripati Prasetya Bupati Janggala Kadiri Yawabumi Eka Dwipa. Kemudian terakhir dikeluarkan oleh tokoh yang bernama Sri Girindrawardhana Diyarana Wijaya. Kebanyakan pada masa Singhasari dan masa Majapahit itu prasastinya adalah prasasti tamra, prasasti lempeng. Jadi sangat mudah sekali movable, gampang dipindahkan, tersimpan di museum-museum daerah, bahkan juga kebanyakan berada di museum nasional. Jadi sangat tidak mungkin bahwasanya kerajaan seperti Majapahit atau bahkan kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit tidak ada sumber-sumbernya. Ada, tapi apakah kita mau atau kita terbuka untuk membaca semua itu? Makanya dalam hal ini kajian ilmu epigrafi dan juga filologi itu sangat dibutuhkan. Bahkan juga dalam kalangan pendidikan sejarah. Saya tahu bahwasanya di UNS itu ada dua kan jurusan, baik jurusan program studi ilmu sejarah FIB maupun juga program studi pendidikan sejarah. Bahkan salah satu senior saya, Mas Agus Samsyal Kumar, ataupun juga Mas siapa namanya Bukori ya, Mas Bukori Mas Ruri, itu kan juga merupakan lulusan dari program studi pendidikan sejarah. Nah, itu kan apa namanya? Saya kira hal-hal seperti itu perlu untuk dikaji bahkan juga dipakai dalam pendekatan-pendekatan ilmu epigrafi ataupun juga ilmu filologi, bahkan juga linguistik kebahasaan. Itu yang pertama dari pertanyaan Mas Nasta. Kemudian pertanyaan kedua mengenai tentang apa namanya? Tentang riwayat Raja-Raja Mataram ya, yang berkaitan juga dengan Majapahit. Apakah masih punya keterkaitan? Sebenarnya kalau dalam hal ini tuh sekali lagi saya tidak mau melangkahi apabila di sini di dalam Zoom ini ada rekan-rekan teman-teman saudara-saudari dari kalangan Keraton Kasultanan Yogyakarta, Pura Dalem Mangkunegoro, kemudian Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kasultanan Surakarta, ataupun juga dari Pakualam, Kadipaten Pakualam. Dan kalau semisalnya Mas Nasta minta pendapat saya atau sebenarnya apakah mereka itu keempat catur Sagotro Mataram itu masih punya keterkaitan, sebenarnya itu justru apa namanya memang berakhirnya itu pada sang pendiri Mataram, yaitu Danang Sutawijaya, diteruskan sampai Sultan Agung. Tapi kemudian masa-masa dinasti-dinasti ke bawah Amangkurat dan sebagainya sampai pecah menjadi 3 kerajaan setelah Kasunanan, itu sudah hal lain lagi. Jadi sebenarnya apa namanya bahkan pun Demak sendiri siapa Jinbun itu kan juga masih merupakan keturunan Majapahit. Yang tadi saya singgung bahwasanya masih merupakan keturunan anak selir dari Brekeling keempat atau Paduka Batara Rikeling, yaitu Sri Kertabumi. Bahkan di dalam Kakawin Banawa Sekar juga disebut bahwasanya Sri Nasta Ing Kertabumi. Itu. Jadi apa namanya pertanyaan Mas Nasta itu sekali lagi saya juga memberikan kesempatan bagi para audiens juga yang ada di Zoom pada malam hari ini, apabila ada tambahan-tambahan lain silakan juga bisa ditambahkan mengenai tentang hubungan Catur Sagotro Mataram dengan Majapahit. Tetapi sebenarnya apa namanya sekali lagi meskipun saya menyinggung bahwasanya itu sampai pada Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati dari Mataram hingga masa Sultan Agung. Tapi bahkan juga kita tahu sendiri bahwasanya ketika pada saat Mataram digempur oleh Pangeran Trunojoyo atau Panembahan Maduretno, Sultan Indraprasta, itu kan juga kan Trunojoyo juga mengatakan aku juga merupakan keturunan dari Majapahit gitu. Ya banyak sih, banyak juga beberapa wilayah-wilayah di luar Jawa yang juga masih memiliki keterkaitan dengan Majapahit karena kan pada saat itu kan Majapahit dalam keadaan kolaps ketika pada saat dijatuhkan oleh Demak 1478 dan terakhir disapu bersih oleh Demak di bawah pemerintahan Trenggono 1527 dan kemudian banyak menyingkir ke wilayah-wilayah timur dan bahkan buku Takta di Timur Jawa juga menyinggung mengenai tentang Belambangan, mengenai tentang Panarukan. Sebenarnya Panarukan dan Belambangan itu eksis ketika pada saat Majapahit yang ketika itu berpusat di kota Majapahit di Trowulan ataupun di Daha atau Keling Daha disapu bersih atau ditaklukkan oleh pemimpin Demak entah pada saat Jimbun atau bahkan saat dipimpin oleh Trenggono. Demikian Mas Nasta yang bisa saya sampaikan. Pak tadi pertanyaan ketiga tadi apa Mas Niko? Pertanyaan ketiga dari Mas Samsul, mungkin singkat saja ya Mas untuk mempersingkat waktu kita. Pertanyaannya itu apa kaitan gelar Minak Koncer dan Minak Jinggo karena sama-sama posisinya di Timur Jawa, gitu Mas.
Baik, terima kasih Pak Samsul Huda. Sebenarnya Pak Samsul Huda ini merupakan apa namanya Warek ya, Wakil Rektor dari UII Dalwa Pasuruan. Selamat malam, Pak Samsul Huda sudah hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Pertanyaannya cukup menarik sekali, kaitan Minak Koncar dengan Minak Jingo. Sebenarnya kan kata Minak itu kan berasal dari akar kata bangsawan ya, dan itu kan juga merupakan apa namanya gelaran bangsawan yang sudah ada pada abad 18-19, bahkan dari naskah-naskah klasik pada masa itu, ya pada naskah-naskah Mataraman dan sebagainya. Dan eh Minak Jinggo itu sendiri itu kalau diartikan itu adalah bangsawan yang dimana memiliki semangat dan juga memiliki nafsu yang besar, berapi-api, menggebu-gebu. Jingga atau jinggo itu kan sebenarnya kan dari suatu cakra yang berada di salah satu titik, nah apa namanya titik di dalam diri manusia yang itu mempunyai semangat berapi-api, menyala-nyala, bahkan juga nafsu yang bahkan tak bisa dikendalikan. Itu apa namanya arti daripada Minak Jinggo itu sendiri. Dan kalau dalam Majapahit peristiwa Paragreg ya di dalam Pararaton itu apa namanya kadangkala bisa disematkan pada dua orang tokoh. Yang pertama adalah Paduka Batara Ring Wirabumi kedua atau Beri Wirabumi yang merupakan putra sulirnya Hayam Wuruk, atau bisa juga kepada Ratu Anggabaya Batara Narapati Raden Gajah yang memenggal kepala apa namanya Beri Wirabumi kedua, dan kemudian setelah itu apa namanya mengakibatkan kekuasaan Wirabumi dipegang oleh sang Minak Jinggo ini atau Ratu Anggabaya Raden Gajah tadi itu. Dan kalau Minak Koncal sendiri, saya jujur memang bukan asli dari Lumajang ya, karena kan di wilayah Lumajang itu kan kalau tidak salah kan ada yang namanya stasiun Minak Koncar ya kalau tidak salah, stasiun atau halte atau apa gitu saya lupa di sana. Dan dalam hal ini sendiri, apa namanya, Minak Koncar itu kan oleh masyarakat sekitar wilayah Lumajang dan sekitarnya itu kan dikait-kaitkan dengan tokoh yang disebut penguasa Lamajan Tiga Juru pertama, yaitu Arya Wiraraja. Tapi jujur itu hanya berada dalam taraf apa namanya susastra saja, atau bahkan mungkin cerita-cerita sumber lisan yang bisa digali itu di wilayah Lumajang dan sekitarnya. Tetapi sekali lagi bahwasannya apa namanya kaitan gelar-gelar ini itu memang memiliki pengaruh bahkan ketika naskah-naskah Mataraman ketika pada saat seperti saat Mataram menganeksasi wilayah Balambangan ya, ketika pada terjadi peristiwa Puputan Bayu tahun 1770 berapa itu, dan kemudian itu kan akhirnya kan dari situ kan terjadi yang namanya bersih-bersih ya, genocide gitu kan, dari Mataram dengan Rose dan beberapa sekutu-sekutu lainnya. Termasuk juga kalau tidak salah yang ikut dalam peristiwa itu juga, mungkin di sini kalau tadi sempat disinggung juga di dalam kolom komentar ada rekan saya dari Bangkalan Madura atas nama Muhammad Rizky Taufan atau Mas Taufan. Itu itu juga pakar Trunojoyo itu. Apa namanya, Mas Taufan ini itu juga apa mengatakan bahwasanya kalau tidak salah, tidak keliru ya, itu bahwasanya tokoh Cakraningrat keempat itu juga pernah ikut juga dalam peristiwa ekspedisi penaklukan Balambangan itu. Mungkin itu Pak Samsul Huda, kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Baik, mungkin Mas Ire karena waktu kita sudah melewati batas, mungkin pertanyaan terakhir ini kita berikan Pak Joni, untuk Pak Joni Samarinda dipersilakan. Baik, terima Silakan Pak kasih. Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, luar biasa ini malam ini saya banyak pencerahan, terutama dari Pak Yeremia ya. Dia kalau sejarah itu seulang tuh sepertinya cocok ini karena banyak sekali sejarah-sejarah muda yang mengungkap hal-hal yang selama ini masih misteri. Mungkin pertanyaan saya agak menyimpang sedikit ini tadi karena saya untuk tema yang baru ini memang menurut saya ilmu baru karena hal-hal yang baru di muka secara umum gitu ya. Cuma saya tertarik dengan ini tadi ada kata Barakati dan Butuni tadi. Nah, jadi eh, kaitan Gajah Mada atau Majapahit ya dengan sejarah Butun itu saya juga menarik sekali. Ini sebenarnya seperti apa sejauh apa pemahaman daripada literasi dari Pak Yeremia. Saya ingin dapat pencerahan, eh, terutama mengapa sih Majapahit itu sampai punya hubungan dengan salah satu daerah yang menurut saya itu Butun itu kan dulu sangat sangat terbelakang ya dan mungkin
baru-baru ini saja Buton itu baru keluar apa kalau bahasa kami isi perutnya karena memang butun itu kan dalam bahasa Arab ya kalau tidak salah perut gitu ya. Dalam kepercayaan orang butun sendiri memang butun itu adalah tanah yang tersembunyi yang nanti suatu saat akan keluar dan saya pikir ini sudah mulai muncul nih tokoh-tokoh dari butun kemudian ada artis-artis sudah mulai muncul gitu ya. Yang dulu waktu saya masih kecil mohon maaf nih eh, suku Butun itu sangat terdiskriminasi dan sangat-sangat terbelakang gitu ya. Artinya di Indonesia hampir-hampir tidak dikenal gitu. Nah, menarik ternyata di sejarah justru luar biasa karena dikenal di Majapahit. Dan saya pernah ke Tanah Buton gitu ya. Di situ ada cerita yang berkembang bahwa eh, salah satu kerajaan Buton itu sebenarnya punya hubungan dekat dengan Majapahit, terutama Gajah Mada. Dan bahkan Gajah Mada itu sendiri katanya menurut kepercayaan orang Buton itu eh, meninggal di tanah Buton gitu. Nah, dan tadi ada kata barakati, itu sebenarnya bahasa Buton. Artinya tanah Buton itu adalah tanah barakati, tanah yang diberkati. Itu kalau menurut kepercayaan orang Buton. Itu Pak Remia, saya ingin pencerahannya deh. Luar biasa ini saya menarik ini. Makasih Pak Remia. Ya, terima kasih Pak Joni. Beliau ini merupakan salah satu guru sejarah ya teman-teman rekan-rekan dan Bapak Ibu semua dari kelompok Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Saya juga tergabung juga dalam grup Asosiasi Guru Sejarah Indonesia yang di mana di situ ada para senior-senior saya termasuk juga Pak Pres Asosiasi Guru Sejarah Indonesia yaitu Pak Pres Sumardiansyah Perdana Kusuma. Saya jujur sudah bertemu dengan Pak Pres Sumardiansyah itu sudah 2 kali. Yang pertama itu ketika pada saat bulan Juni 2024 dan kemudian kalau tidak salah bulan November atau Desember 2024 kemarin. Itu. Nah, menarik sekali bahwasanya tadi saya sempat menampilkan satu slide yang berkaitan dengan yang apa namanya film lama 2016 yang pernah sempat tayang di apa namanya layar lebar ya yang namanya Barakati atau Barokati tadi itu. Jujur saya sampai hari ini Pak Joni ya mencari film itu secara full itu agak sulit gitu loh. Hanya apa namanya trailer aja yang ditemukan. Tapi dari trailer film itu ada beberapa bagian-bagian scene yang dimana itu ada seperti tokoh Gajah Mada, Hayam Wuruk, bahkan juga tadi tokoh yang saya sebut yaitu Paduka Batara Ring Wirabumi atau Beri Wirabumi kedua, putra Iya, sulungnya iya, iya. Wuruk, yang bahkan sampai hari ini bahkan nggak saya sudah menyinggung juga bahwasanya nggak pernah disebutkan dalam apa namanya penulisan sejarah nasional kita. Ya kerap kali ya penulisan sejarah nasional ya tetap akan menyebutnya beliau sebagai seorang pemberontak sama seperti Rongo Laut. Mhm. Padahal ya tidak gitu. Dan jujur apa namanya kalau tidak salah nama Butung itu juga sudah disebut kembali di dalam Kakawin Negara Kertagama Pak dari wilayah-wilayah timur, wilayah-wilayah Indonesia bagian timur. Kalau nggak salah di wilayah Sulawesi ya Pak ya. Benar ya Pak Joni Iya, ya. iya, betul betul. Nah di wilayah Buton itu kan buton bau-bau ya, bau-bau dari Sulawesi Tenggara. ya itu. Dan apa namanya sebenarnya apa namanya di wilayah-wilayah di luar tanah Jawa seperti tadi sudah saya singgung juga bahwasanya eh, Majapahit itu bukan hanya dikenal juga di susastra di Jawa saja, tapi juga misalnya naskah-naskah lain. Boleh jadi seperti naskah Lagaligo, kemudian setelah itu juga mungkin kisah-kisah lain yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sendiri. Seperti tadi disinggung juga oleh Pak Joni mengenai, maaf, Makom ya, tentang Gajah Mada tadi itu. Saya menyebutkan demikian supaya menghindari biasnya masyarakat kita, Pak. Iya, Karena iya. biasanya masyarakat kita itu apa namanya itu kadang-kadang itu mengkaitkan antara makom dengan Kultus-kultus makam tadi itu. Sehingga apa namanya kan itu perlu untuk dicek meluruskan. fakta kembali. Sebenarnya Gajah Mada itu apa namanya bukan meninggal di situ. Saya mengatakan bukan meninggal di situ, tapi apa namanya pernah ada jejak-jejak Majapahit yang pernah diluaskan sampai ke Hmm. sana. Tapi Pak, justru ternyata beberapa naskah-naskah di luar Jawa itu Pak menariknya bahwasanya kekuasaan Majapahit itu yang dimana ketika pada saat Mada atau Empu Mada itu mau melakukan yang namanya apa namanya perluasan wilayah kekuasaan itu Hmm. ternyata itu dalam naskah-naskah di luar Jawa itu ternyata malah justru menyatakan bahwasanya Majapahit itu tidak pernah bahkan menguasai mereka bahkan justru misalnya Hmm. contoh di wilayah namanya Padang Sibusuk ya di situ Majapahit aja mengalami kekalahan gitu loh dan bahkan di wilayah-wilayah lain juga demikian jadi ternyata wilayah-wilayah di luar Jawa itu bahkan juga menyinggung mengenai entah itu adalah ingatan-ingatan kolektif atau bahkan mungkin kisah-kisah yang dituturkan ya tutur Hmm. tutur tinular atau turun temurun lah bahwasanya Majapahit itu apa namanya tidak pernah apa namanya menguasai wilayah ini
Bahkan pun wilayah yang ditulis oleh siapa namanya Putra Panca di dalam KKW Negara Kertagama seluas itu, ada sebagian yang memang dikuasai Majapahit lewat jalan penaklukan kekuasaan. Kemudian ada juga yang dimana mereka semua itu apa ya, ada penyebutan sebagai patrones ya, patrones atau rekan yang dimana atau katakanlah bawahan ya, yang dimana ketika pada saat bawahannya itu mengalami di apa namanya berusaha untuk ditaklukkan, tapi ternyata malah justru apa namanya Majapahit sebagai pemimpin besar akhirnya harus berhadapan dengan perusuh-perusuh itu tadi. Dan kalau di dalam Kakao Negara Kertagama sendiri, Pak, itu disebutkan ya bahwasanya Empu Mada atau Gajah Mada atau Hasti Mada, kalau di dalam film Barokati atau Barakati itu disebut dengan sebutan Lamada, kalau tidak salah. Nah, Iya, kalau Lamada itu kan bahasa iya, Buton itu. Gelar Buton. ada yang dikatakan demikian, tapi ternyata sampai hari ini kan penelitian-penelitian terkait tentang Buga Jamada itu kan betul sudah saya singgung juga, ada yang ditulis oleh Prof. Agus Ais Munandar, Ya. diterbitkan oleh buku Komunitas Bambu Depok. Lalu kemudian juga ada buku-buku yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto yang ada 2 atau 3 jilid itulah kalau nggak salah tentang Gajah Mada itu, dan beberapa tulisan-tulisan lain termasuk juga dari Yamin sendiri yang menulis mengenang sosok Pumada itu tadi. Dan dalam hal ini juga apa namanya KKW Negara Kartagama mengatakan bahwasanya Mada itu wafat sakit 1364 di dalam KKW Negara Kertagama. Hayam Wuruk ketika mendengar peristiwa itu sangat 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 berduka karena bahwasanya tidak ada orang kuat yang bisa untuk apa namanya menanggung kebesaran dan kekuasaan Majapahit itu sendiri. Bahkan pun sampai digantikan oleh beberapa mantri yang disebut dengan sebutan Punala Tanding, tetap tidak bisa menggantikan kekuasaan Gajah Mada. Jadi dalam hal ini itu rekan-rekan dan teman-teman dari guru-guru sejarah termasuk juga aksi itu juga perlu untuk melakukan yang namanya penelusuran lebih lebih lanjut dan lebih jauh lagi, termasuk juga dari sumber-sumber yang dituliskan seperti KKW Negara Kertagama, Karaton, atau bahkan juga prasasti-prasasti Majapahit lainnya. Dan kita membuka lebar-lebar bahwasanya kalau ada sumber-sumber baru, tentunya kita pasti akan apa namanya terbuka dong dengan itu dong. Tapi tetap harus kalau di dalam metode penelitian itu kan ada yang namanya verifikasi ya. Itu. Meskipun biang-biangnya semua itu adalah yang ketiga atau keempat yaitu interpretasi atau penafsiran. Itu. Jadi dalam hal ini terima kasih untuk Pak Joni sudah memberikan sedikit mengenai tentang wilayah di wilayah Buton tadi atau Buton tadi itu ya, mengenai tentang tokoh Lamada, lalu kemudian juga wilayah yang disebut dengan wilayah Barokati atau Barakati. Meskipun apa namanya film ini sulit sekali Pak untuk dilacak Pak, jujur sulit sekali untuk dilacak. Tapi minimal dari scene-scene yang ada di film lama 2016 itu menarik sekali. Bahkan juga satu hal yang saya garis bawahi itu di film itu menampilkan tokoh Bumi yang bahkan mungkin tidak pernah dibahas oleh film-film lama dari tahun 70, 80, 90-an. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Joni dan audiens lain yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Mas Yerim mengingat waktu kita sudah melewati pukul 21.30. Mungkin diskusi kita pada hari ini terkait buku Tahta di Timur Jawa kita akhiri sampai di saat ini. Terima kasih untuk semua yang telah berhadir. Mungkin jika ada kesalahan kata dari saya memohon maaf. Dan ada beberapa kendala tadi terkait jaringan, saya juga memohon maaf untuk hal tersebut. Semoga apa yang menjadi penjelasan dari Mas Iri menjadi ilmu baru untuk kita serta pengetahuan dan tambahan akan kajian literatur yang baru. Selamat malam untuk kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Tiwi. Oke, terima kasih banyak Kak Nicholas. Makasih banyak Kak Yeremia dan teman-teman yang sudah gabung. Sebelum ditutup, mungkin kita foto bareng dulu boleh ya. Teman-teman yang mau open cam silakan kita foto dulu sebelum diskusinya kita tutup. Oke, terima kasih yang sudah pada buka kamera. Oke, kita masih tunggu teman-teman yang lain. Siap. Terima kasih ya. Kita foto dulu teman-teman. Oke. Satu, dua, tiga. Kita coba slide yang berikutnya. Kita foto juga. Sekali lagi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih banyak teman-teman. Luar biasa seru sekali diskusinya. Jangan lupa Kamis depan kita masih ada diskusi lagi ya
Minggu depan rencananya kita bahas terkait Pangeran Diponegoro bersama Profesor Peter Carey. Ditunggu kehadirannya. Dan di bulan ini kita juga ada rencana jalan-jalan ke Jakarta di tanggal 22 Juni nanti ke Irfan Menteng Pulo. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta dan di sekitarnya boleh banget nanti merapat, flyernya menyusul. Dan pokoknya semangat terus, lancar terus, dan semoga kegiatan kita bisa terus menghidupkan sejarah untuk sama-sama saling berbagi informasi dan saling membangun. Oke, sampai jumpa lagi. Kita tutup dulu ya. Terima kasih banyak Kak Yeremia, makasih Kak Nicholas, Makasih makasih Mbak, makasih Mas. teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.